Sadar itu nanti kaitannya sama diri. Di mana nanti diri kita ini akan sangat diberikan sebuah kebingungan dengan yang disebut dengan yang namanya identitas. Pertanyaan, di ruangan ini semua yang sama dirinya atau identitasnya? Nah, mulai ngaco-ngaco lagi ini. Dengerin dulu pertanyaannya. Di ruangan ini yang sama dirinya atau identitasnya? Dirinya. Tapi kita di sini memiliki identitas yang berbeda. Ini kalau kita ngomongin dalam konteks tasawuf, semua kualitas hatinya manusia itu sama. Nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin. Nah, yang membedakannya cuma satu. Yang membedakannya adalah yang menutup hatinya. Itu yang membedakan. Maka tutupan hati saya sama tutupan hati ibu dan bapak, beda yang nutupnya, udah gitu aja. Tapi sebenarnya kesadarannya sama nggak? Berarti yang membedakan adalah penghalangnya. Semakin penghalangnya besar, kesadarannya semakin tertutup. Latihlah untuk melepaskan yang nutup kesadaran itu. Dan ibu bapak punten ya, hal ini nggak bisa diwakilkan masalahnya. Nggak bisa, tolong bersihin dong hati saya. Nggak bisa bu pak, nggak bisa. Ibu bapak mau ngebayar profesional semahal apapun, urusan untuk mengganti atau urusan untuk melepaskan kemelekatan, itu adalah proses kita masing-masing bu pak. Maka auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah kenyang belum? Oh, ya yang penting kenyang sih ya, itu penting banget. Bahan kita mau belajar, karbohidratnya cukup gitu ya, tapi jangan kebanyakan gula sih, itu yang paling penting. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka lagi gitu ya, yang tadi betul udah berapa, 2 bulan lebih kali ya kita di online terus, dan alhamdulillah kita bisa bisa berjumpa lagi, kita bisa belajar lagi, dan semoga ibu dan bapak nggak bosan untuk belajar gitu ya, nggak bosan untuk mengupdate, karena selalu diulang-ulang bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu akan lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Dan saya rasa update terus, pengulangan terus, jadi laku, jadi semuanya itu adalah bagian dari latihan. Kalau pakai bahasanya tarekat hidup kita itu adalah bagaimana terus mengasah dan terus mengupdate lah si kesadaran ini gitu. Nah, siang hari ini seperti biasa di sini kan nggak terlalu modulasi gitu ya. Jadi saya berharap akan terjadi dialog, diskusi, belajar bareng, dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi gitu, bukan mau tausiah, tapi kita sama-sama murid yang sama-sama belajar. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, boleh kita hening dulu sejenak gitu ya, supaya kita hadir utuh di sini saat ini, santai dan rileks, dan kita beneran ngelepasin beban-beban lah, dan kita sebetulnya memperbaharui fokus ya, karena dalam pembelajaran ini fokus itu penting sekali. Jadi kita hening sejenak dan kita ber-Al-Fatihah. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan wabil khusus yang sedang sakit atau musibah juga kita doakan senantiasa diberi kekuatan, dan sejatinya di siang hari ini kita diberikan kemudahan dan diberikan keluangan dan kelapangan untuk mendapatkan hikmah dan kesadaran. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Tur nuhun, dan kita boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak supaya semangat ya siang hari ini. Jam-jam PR belajar memang ya, ini krusial banget nih jam-jam segini, lawannya banyak ya, ngantuk lah, wah udahlah macam-macam ya. Belum mau nambah ronde berikutnya gitu misalnya. Kalau mau nambah boleh melipir ke belakang, boleh ya Ibu Bapak ya, kita pokoknya santai aja. Oke, Ibu dan Bapak mungkin karena kita udah lama juga gitu nggak offline gitu, ada apa nggak request kah atau apapun yang kira-kira perlu dibahas atau diperdalam atau apapun itu gitu, karena seperti biasa di sini nggak pernah nyiapin apa-apa gitu ya, dan yang paling penting adalah feedback atau mungkin dari Ibu dan Bapak apa sih yang kira-kira perlu kita elaborasi di siang hari ini gitu, mungkin kalau ada akan lebih baik gitu. Ada. Mangga. Gimana? Ada. Oh iya, oke. Nanti kita bahas itu Bu ya. Iya. Oke. Dan ada satu lagi Kang Abu. Tadi ada yang bertanya sama saya, gimana sih untuk menerapkan kesadaran ini pada kehidupan sehari-hari. Oh iya, oke. Nah itu. Oke, gimana untuk menerapkan ke sehari-hari gitu ya? Iya. Ya oke. Mungkin ada lagi Ibu dan Bapak? Siapa tahu akan jadi Ada lagi? pertanyaan kah atau apa? Ya bisa. Ya waktunya habis ya Ibu Bapak, cukup ya? Ini kalau ngobrol sama yang udah paham-paham tuh udah tinggal ketawa-ketiwi aja lah ya, paham gitu. Oke. Jadi mungkin kita bahas pelan-pelan tentang si consciousness kali ya. Oke, saya mau bagi dulu begini. Bun, saya agak di sini nggak apa-apa ya, Abu? Apa? Ya, tapi pasti ke belakangnya mungkin Bunda agak payun sekedik, punten. Nah, Nggak gitu. apa-apa asal konkret. Oke, Ibu dan Bapak, sekarang kan kalau kita bicara dalam hidup itu, kita nggak bisa lepas dari satu poin gitu. Saya mau bicara dalam konteks yang lebih luas dulu gitu. Oke, ya pinjam dari tradisi Islam aja ya, kita bicara dalam konteks yang disebut dengan yang namanya tradisi Islam itu, selalu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke, dan saya rasa Ibu Bapak kalau di kelas kita ini kayaknya innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini udah bukan ngomongin tentang mati gitu ya. Udah bukan ngomongin tentang mati, tanah kusir, di makam, bukan gitu ya. Tetapi kata kuncinya adalah innalillahi, semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Oke. Sekarang kita ambil satu perspektif, katakanlah dalam tradisi Islam itu disebut dengan konteks yang namanya Allah itu sendiri gitu. Bahwa semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Pertanyaannya Bu, Pak, kembalinya kapan kira-kira? Hah? Ih jadi diam-diam gini Ibu Bapak. Gini. Kan kalau kita bicara tentang bahasa yang namanya kembali, pertanyaan. Allah itu dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kita ini kembali ke tempat yang paling dekat, betul nggak? Iya. Berarti maaf ya, kalau sekarang masih ada kata-kata kembalinya nanti, berarti nanti jauh nggak? Jauh. Berarti kalau kata-kata kembali ilaihi rojiun itu kapan sih? Hah? Setiap saat itu kapan? Oke. Nah, jadi yang penting untuk kita sadari dulu adalah kesadaran itu akan sangat relate, akan sangat erat dengan saat ini atau yang disebut dengan yang namanya sekarang. Oke? Ibu dan Bapak yang duduk di sini belum tentu 100% ada di sini loh. Betul nggak? Bisa ada terdistraksi masa depan, bisa ada terdistraksi masa lalu gitu. Sehingga kata-kata yang paling mahal dalam hidup itu adalah di sini di saat ini. Sampai sini oke dulu Bu, Pak? Sip ya. Maka kalau kita bicara di sini sekarang di saat ini, oh ini bagus kayak jadi di bioskop gitu ya. Lightingnya oke. Oke. Nah, berarti pertanyaannya, maaf ya Ibu Bapak ya, saya mau sederhanakan dulu. Berarti pertanyaannya, ilaihi rojiun itu terjadinya kapan? Sekarang. Jadi maksud saya adalah jangan mikir dulu, nanti deh ilaihi rojiun nunggu hidup, nanti abis mati, baru nanti ilaihi rojiun gitu. Ya, dalam konteks yang namanya
sekarang. Nah, jadi nanti kita akan mengerti bahwa setiap pembelajaran kesadaran itu adalah mengikatkan diri kita di sini, sekarang, saat ini gitu. Supaya nanti kita bisa memiliki perspektif yang luas tentang kesadaran itu sendiri gitu. Ya, dah. Saya ulang dulu Bu, Pak, maaf ya. Contoh-contoh, ini pertanyaan sangat basic banget lah. Banyak orang habis mati tuh pengen ke surga, betul nggak Bu, Pak? Betul nggak? Tapi kalau disuruh duluan pada nggak mau juga sih, ya betul nggak? Karena mindsetnya adalah berpikir abis mati baru masuk ke dalam konteks yang namanya surga gitu. Pun kita udah bahas bahwa surga ini kaitannya tidak terletak pada letak geografis, tetapi terletak pada kesadaran. Nah sekarang saya tanya Bu, Pak, pertanyaan nih ya. Ibu bapak per saat ini lagi sadar atau lagi bangun? Ya, karena orang bangun belum tentu sadar. Ya, kalau dalam konteks bangun ini sebenarnya ya benar lah ya, tidak sadar itu bisa berpotensi mabuk gitu. Bahkan nanti kita ngerti dalam Quran itu lebih asik lagi bahasanya. Kalau kamu tidak sadar, kamu sama dengan mati gitu. Jadi kata-kata mati ini sebetulnya bukan hanya dalam konteks tubuh fisik, bukan. Tetapi ketika kamu mati kesadarannya, maka kamu sedang tidak hidup. Makanya Nabi Muhammad itu selalu mengulang-ulang, antamutu qabla mutu, belajarlah mati sebelum mati. Dan ini mati sebelum mati yang mana sih? Gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Nah sekarang pertanyaannya, kesadaran itu apa sih? Itu satu. Terus mengaktifasinya bagaimana sih? Itu dua. Dan sampai baru nanti kita ngerti pengaplikasian dalam kesehariannya itu seperti apa gitu. Karena kalau kita tidak mengerti partikel-partikel ini nanti ya balik lagi, kita nggak bisa membedakan dan kita nggak masuk ke dalam wilayah yang namanya sadar gitu. Ya, sampai sini oke Bu, Pak? Sampai sini oke? Aduh ibu bapak diam-diam gini ah. Paham ya? Dapat ya? Oke, duh siang-siang bahas gini lagi ya. Udah, nanti kita pokoknya make it simple, make it simple. Dah. Oke. Sekarang saya tanya, punten ya. Sadar itu nanti kaitannya sama diri. Di mana nanti diri kita ini akan sangat diberikan sebuah kebingungan dengan yang disebut dengan yang namanya identitas. Pertanyaan, di ruangan ini semua yang sama dirinya atau identitasnya? Nah, mulai ngaco-ngaco lagi ini. Iya dengerin dulu pertanyaannya. Di ruangan ini yang sama dirinya atau identitasnya? Dirinya. Tapi kita di sini memiliki identitas yang berbeda. Berarti ketika kita melebarkan sebuah spotlight dalam konteks bahwa aku menyangka diriku adalah sebuah identitas, identitas ini lama-lama menutupi diri kita gitu. Dan yang paling bahaya adalah aku merasa bahwa aku adalah identitas itu gitu. Makanya si identitas ini nanti kita sering disebut dengan yang namanya diri palsu. Dan nanti kita ini kebanyakan diri palsunya sih sehari-hari gitu. Daripada masuk kepada konteks yang namanya diri sejati gitu. Nah, yang menarik adalah ketika si identitas ini menguasai diri, akhirnya porsi dirinya makin kecil. Itulah nanti disebut orang yang ter-attach atau terlalu melekat kepada identitas, itu yang disebut dengan namanya lupa diri, gitu Bu. Makanya kan sering banget tuh pepatah, jangan sampai lupa diri. Berarti jangan-jangan hari ini kita melupakan siapa diri, karena kita terlalu sibuk dengan yang namanya identitas. Dan identitas ini mau nggak mau, suka nggak suka sudah sangat melekat dan sudah menjadi seperti bahwa aku itu adalah identitasku gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke ya? Nah dalam perspektif Quran, si diri ini sumbernya sama gitu. Maka kalau kita baca di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Aku tiupkan apa Bu, Pak? Ruh. Maka si diri ini nanti kaitannya sama ruh. Jadi kalau boleh pakai bahasa yang sederhana, mau itu ruh, mau itu diri, mau itu kesadaran, ini semua sesuatu yang sama aja. Bahwa kita ini sebetulnya adalah kesadaran itu.
Yang nanti sang kesadaran dikasih yang namanya tools untuk menjalani hidup, dikasih wadah yang namanya jasad atau tubuh fisik gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Berarti di tahapan ini Ibu dan Bapak kita penting dulu menyadari mana diri dan mana identitas. Karena kalau masuk ke diri nanti masuk ke dalam fungsi. Identitas itu adalah simbol. Nah, ketika kita berkutat di wilayah simbol, kita lupa diri bahwa kita itu bukan simbol itu, tetapi kita adalah diri sejati gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Contoh. Nama itu identitas atau diri? Kenapa? Berarti kalau identitas ini sesuatu yang datang dari faktor eksternal. Sesuatu yang dikumpulkan dari faktor luar gitu. Sesuatu yang bukan otentik, sesuatu yang bukan bawaan, tetapi ini adalah yang dipengaruhi oleh lingkungan gitu kira-kira. Ibu Bapak kita nama dikasih atau milih sendiri? Nah, jadi begitu brojol kita dikasih nama, aku adalah kesadaran yang punya identitas nama gitu. Oke nggak sampai sini? Oke, contoh ya. Ibu Bapak oke sampai sini? Ya, oke-nya tuh gini, oke gitu ya. Lagi mau minta ganti nama. Ya, pelan-pelan ya. Oke, Ibu Bapak nama bisa diganti nggak? Bisa. Status bisa diganti nggak? Bisa. Yang nggak bisa diganti apa? Gitu. Jadi kalau orang ngejelekin nama Ibu Bapak, lagi menjelekkan dirinya nggak? Kenapa sakit hati? Betul nggak? Betul ya? Artinya jangan-jangan aku mengidentifikasikan diri ini dengan nama. Maka nama dijelekin aku sakit hati. Dan nanti pertanyaannya yang sakit hati itu siapa? Yang mana? Gitu. Sip ya? Makanya nanti kita ngerti bahwa pemahaman menuju diri itu layernya tuh banyak banget gitu Bu Pak. Ya, contoh. Yuk Bapak kita pemanasan dulu ya. Warming up boleh ya? Belum mulai. Pemanasan dulu. Oke. Sip ya, pelan-pelan. Ibu Bapak anyway di tengah-tengah ada yang bingung langsung nanya boleh ya? Jadi nggak usah sosok ngerti, nggak apa-apa lah gitu ya. Pokoknya nggak ngerti nanya aja ya. Supaya nanti kita bisa step by step gitu. Oke. Kalau kita melihat dari perspektif di surat 32 ayat 9, kita tahu bahwa Allah itu kayak lautan gitu. Oke? Dan yang dipercikannya itu berupa tetesan. Dan semua entire semesta ini intinya adalah tetesan-tetesan dari lautan yang sama gitu. Sampai sini oke? Berarti kalau saya mau bicara dalam konteks ya, katakanlah ini ruangnya. Si ruang ini pelan-pelan mewujud menjadi, jadi ada apa Bu Pak? Lingkaran. Betul? Pelan-pelan mewujud menjadi segitiga. Pelan-pelan mewujud menjadi bintang. Pelan-pelan mewujud menjadi, apalagi misalnya? Persegi. Pelan-pelan mewujud menjadi huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Anggap aja ini jadi rame banget dan ini jadi banyak image banget. Pertanyaan. Si bulat ini bisa menampil kalau nggak ada wadahnya nggak? Nggak bisa. Si segitiga ini bisa menampil kalau nggak ada wadahnya nggak? Si bintang ini bisa menampil kalau nggak ada wadahnya nggak? Berarti semua yang Ibu Bapak lihat adalah wujud dari wadah yang sama. Oke? Berarti ketika udah mulai ada bentuk, kita kasih nama ini lingkaran. Begitu udah ada bentuk, kita kasih nama ini segitiga. Padahal mau ini lingkaran, mau ini segitiga, wadahnya sama nggak? Sama. Tempatnya sama nggak? Di mana? Di kertas ini. Berarti yang paling esensi di antara bintang segitiga semua sama kertasnya, yang jadi wadah yang mana? Kertasnya. Jadi diri kita yang sejati itu yang segitiga atau yang kertas? Yang bulat atau yang kertas? Berarti semua kesadaran kita kesadaran yang tunggal sebetulnya. Cuman menampil menjadi beberapa aspek ini gitu. Sampai sini oke? Nah, yang bahaya adalah ketika si bulat ini nggak sadar dia hadirnya di mana, dia akan ngelihat, oh kamu segitiga, beda sama aku. Saya bulat, kamu pipi gitu.
Oh ini jadi ini ya, jadi bawa-bawa ya, body shaming nggak Bu? Ya nggak apa-apa juga sih kan, itu mah fakta ya ibu bapak ya. Jadi ibu-ibu kalau disebut gendut lu, yang digendutin apanya? Tubuhnya. Dirinya nggak usah kecewa, nggak usah. Tinggal ngomong aja, iya sih, udah gitu beres gitu. Iya. Makanya nanti foto paling nyari yang nyumput gitu misalnya gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu kan berarti fokusnya kepada wujud. Sampai sini oke Bu, Pak? Berarti ibu bapak kalau pakai pandangan kesadaran, meskipun objeknya banyak, tapi dalam satu ruang nggak? Iya. Maka nanti kalau kita udah mulai punya kesadaran ruang, udah mulai ngelihat ruangnya, aku hanya menyaksikan semua ruang, tapi konteks di mana semua isinya, aku sadar bahwa itu hanyalah identitas yang berbeda, tetapi dari sumber yang sama gitu kira-kira. Contoh, maaf ya ibu bapak ya. Bisa nggak sekarang orang Islam ngelihat orang yang pakai kalung salib jadi berantem gitu misalnya? Jadi insecure gitu, bisa nggak? Bisa, karena yang dia lihat adalah simbol gitu. Sip ya? Dan simbol ini kalau udah masuk ke dalam belief system, itu bisa melupakan bahwa, oh ternyata mau apapun simbolnya, aku sadar bahwa kita semua adalah sang kesadaran yang tunggal itu gitu. Jadi kita nggak pernah bisa terpisah Bu, Pak. Kita satu kesatuan yang nggak bisa terpisah. Makanya sering disebut ekosistem. Tapi karena orang lebih kepada simbolnya, dari ekosistem berubah menjadi ego sistem. Dan di sini mulai aku lebih baik dari dia. Aku lebih soleh dari dia. Maka judgment terjadi ketika udah melihat wujud gitu. Berarti pertanyaan saya, segala sesuatu yang menjadi identitas akan masuk ke alam dualitas nggak kira-kira? Iya dong. Sip ya? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau mau ngomongin diri kita yang sejati, yang bulat atau kertasnya? Sip. Maka ibu dan bapak, kalau ibu bapak udah mulai ngelihat kertasnya, mau bulat mau segitiga, aku tahu itu hanyalah tampilan dari kertas yang sama. Nanti dalam perspektif tradisi Islam, la ilah, 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 semuanya hanya illallah. Maka make sense nggak ketika di Al-Baqarah 115 dikatakan, timur dan barat kepemilikanku, kemana saja kamu menghadap, itu wajahku. Jadi ibu bapak sebenarnya ngelihat siapapun, ngelihat wajahnya siapa? Allah. Berarti Allah mewujud nggak? Allah mewujud nggak? Nah sekarang lucu, udah Allah mewujud gampang dilihat, nyari Allah yang nggak kelihatan lagi, gitu loh. Akhirnya apa coba? Kita serahkan segala sesuatu kepada yang yang mana? Oke nggak sampai sini? Paham ibu dan bapak? Paham? Jadi pertanyaan saya, kalau kita udah punya kesadaran ruang, konflik lebih banyak atau lebih sedikit? Kenapa? Karena sadar bahwa semua apapun tampilan itu datang dari layar yang sama gitu. Sip ya? Nah yang bahaya, kita nggak sadar sebagai layarnya, kita merasa bahwa kita ini jadi yang namanya si wujudnya. Jadi kalau mau pakai bahasa sederhana, ini ilmunya baru dapat saya tadi malam ibu bapak. Banyak orang dalam hidup ini menjadi figuran hidup Bu, Pak. Figuran aja. Tapi nggak jadi pemain utama gitu. Bahkan setiap individu banyak banget yang tidak menjadi pemain utama, dia terus nyari validasi sama orang. Kalau aku gini oke nggak? Kalau aku gitu oke nggak? Bahkan pakai baju pun ngelihat validasi dari eksternalnya gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Sehingga ketika kita jadi figuran-figuran hidup, ketika kita jadi figuran-figuran dalam kehidupan, artinya apa? Kita nggak pernah punya yang namanya kesadaran gitu. Akhirnya muter-muter di looping yang sama. Masalahnya itu lagi. Penderitaannya itu lagi. Kenapa? Karena kita memadat menjadi sebuah yang namanya simbol. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Sip ya? Berarti kalau pemahamannya seperti ini, seruangan ini kesadaran kita sama nggak? Hah? Nah, mulai lagi ini. Dengerin dulu pertanyaannya. Seruangan ini kesadaran kita sama nggak? Sama. Yang beda cuman bentuknya. Gitu. Sip ya? Sip ya? Ibu bapak maaf ya. Ini kalau kita ngomongin dalam konteks tasawuf, semua kualitas hatinya manusia itu sama. Nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin.
Nah, yang membedakannya cuma satu. Yang membedakannya adalah yang menutup hatinya. Itu yang membedakan. Maka tutupan hati saya sama tutupan hati ibu dan bapak, beda yang nutupnya, udah gitu aja. Tapi sebenarnya kesadarannya sama nggak? Berarti yang membedakan adalah penghalangnya. Semakin penghalangnya besar, kesadarannya semakin tertutup. Semakin penghalangnya lebih gede lagi, kesadarannya semakin kecil. Jadi ibu dan bapak maaf ya, jangan pernah mencari kesadaran dalam hidup. Kenapa? Udah ada. Yang kita lakukan dalam hidup adalah melepaskan apa yang menutup kesadaran kita untuk hadir, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Paham Bu, Mak? Oke, koma. Ini sebenarnya pengetahuan ini udah ada di dalam diri kita belum sebenarnya? Udah. Makanya ibu bapak begitu dapat sesuatu langsung, oh, betul nggak? Ini oh itu keluar atau ke dalam? Ke dalam. Oh iya ya, sebenarnya udah tahu, cuman nggak ngeh aja gitu. Sebenarnya udah tahu, cuman ketutup aja gitu. Maka maaf ya, orang yang menutup dirinya akan sulit untuk masuk kepada level yang namanya kesadaran. Maka itulah kenapa penting membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, penting melakukan yang namanya adaptif gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip? Clear? Oke? Jadi maksud saya ibu bapak nggak bisa gini, aduh dia enak ya kesadarannya diberikan lebih oleh Allah. Enggak. Dia tidak diberikan kesadaran lebih oleh Allah, tetapi dia berusaha melepaskan kemelekatan yang ada di dalam dirinya. Jadi ibu bapak, modalitas kita semua sebagai manusia sama. Cuman pertanyaannya, kita mau ngelepasin yang nutup atau enggak gitu kira-kira. Nah jadi kata kuncinya, kenapa sih ujung-ujungnya dalam hidup ini adalah melepaskan diri palsu kita, melepaskan simbol identitas kita, supaya simbol dan identitas dan diri palsu tidak kita jadikan sebagai Tuhan gitu kira-kira. Makanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa aku tidak menuhankan identitas, aku tidak menuhankan quote and quote semua apapun yang bentuknya bentuk ini, tapi aku sadar bahwa aku hanya bisa menerima semua realitas hidup, selesai. Dan penerimaan realitas hidup terjadi ketika sudah ada di wilayah kesadaran. Jadi ibu bapak punten pisannya mohon maaf, orang ini kadang-kadang atau lebih banyak mana sih, lebih banyak nolak realitas atau nerima realitas? Kalau ibu bapak lebih banyak nolak, lebih banyak nerima? Udah bagus jujur ya, itu oke sih. Sip. Berarti kata kunci kita semua adalah penolakan realitas. Maka Bu Pak, rumusnya apapun yang ditolak pasti akan datang lebih keras lagi. Apapun yang ditolak pasti akan datang lebih chaos lagi. Jadi nanti pada puncak kelelahnya kita akan nerima. Tapi ibu bapak nggak usah nunggu lelah dulu untuk nerima, mending sadar terima aja. Karena hari ini ada orang yang kejeduk dulu baru sadar punya kepala gitu Bu Pak. Sip ya, harus sakit dulu baru ngerti gitu. Makanya kenapa kata kuncinya adalah dilatih berulang-ulang gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Paham ya? Nah sekarang kita lihat mekanismenya nih. Sekali lagi ulang-ulang. Jadi kesadaran kita sama nggak? Yang membedakan apa? Nah, yang nutupnya. Ya, yang membedakan kita tuh adalah tingkat kepelitan kita masing-masing Bu Pak. Udah gitu aja. Tingkat marahnya masing-masing itu yang beda. Sip ya? Jadi sekali lagi, ibu bapak nggak usah nyari kesadaran. Kenapa? Udah ada. Latihlah untuk melepaskan yang nutup kesadaran itu. Dan ibu bapak punten ya, hal ini nggak bisa diwakilkan masalahnya. Nggak bisa, tolong bersihin dong hati saya. Nggak bisa Bu Pak, nggak bisa. Ibu bapak mau ngebayar profesional semahal apapun, urusan untuk mengganti atau urusan untuk melepaskan kemelekatan, itu adalah proses kita masing-masing Bu Pak. Maka proses perjalanan menuju Tuhan nggak bisa diwakilkan. Makanya ibu bapak yang terpenting adalah di diri. Contoh aja ya, udah nggak usah jauh-jauh. Kalau yang udah pernah dengar pertanyaan ini pura-pura nggak tahu aja ya. Ini untuk yang belum tahu gitu. Ibu bapak saya mau nanya satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini tolong langsung dijawab 1 detik setelah saya bertanya. Kenapa harus 1 detik? Kalau ngejawabnya kelamaan takut bohong, udah gitu aja ya. Orang kalau ditanya banyak udah itu udah berarti nggak otentik aja dah. Tapi kalau begitu ditanya langsung, itu data otentiknya gitu. Sip? Saya akan nanyanya siapa? Berarti ini adalah person atau ini adalah subjek gitu. Oke? Ya, pertanyaan saya sederhana gini. Dijawabnya di hati aja ya, ibu bapak ya. Jawabnya di hati aja. Nggak usah diteriakin, nggak usah. Ya. Oke, ibu bapak begitu saya selesai nanya langsung jawab ya.
Nah, ini supaya untuk check and balance gitu. Kalau ada pertanyaan sederhana, siapa sih orang yang paling sangat berharga dan yang paling sangat dicintai dan disayangi dalam hidup, di hidup kita sekarang? Siapa? Jawab sekarang. Dah. Ada jawabannya? Ada? Oke. Ada yang jawab anaknya? Oke. Ada yang jawab ibunya? Ada yang jawab orang tuanya? Oke. Ada yang jawab pasangannya? Hampir nggak ada, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya, ya, biasanya banyak pas pasangan cuman 5%, nggak apa-apa sih ya. Tapi yang lebih menyedihkan, Ibu Bapak maaf ya, yang lebih menyedihkan, kalau saya survei ini secara general Bu Pak, lebih dari 93% jawaban itu pasti orang lain Bu Pak. Jadi kalau ada urusan siapa yang paling berharga, siapa yang paling disayang, langsung mikirnya anaknya, cucunya, orang tuanya, pasangannya, semuanya. Dan banyak orang lupa untuk menjawab siapa sih yang paling berharga, yang paling disayang. Lupa jawabannya adalah diri sendiri. Ya, betul nggak Bu Pak? Ya ini kalau disurvei nggak jauh-jauh beda, segitu-gitu juga sih hasil akhirnya gitu. Jadi pertanyaan saya, gimana mau sadar kalau sama diri sendiri aja nggak sayang gitu Bu Pak? Betul nggak? Sehingga kalau pakai bahasanya, the lack of atau kekurangan self love itu pasti akan berdampak kepada craving love dari luar gitu kira-kira. Jadi kalau orang tidak penuh dengan sayang terhadap diri sendiri, maka dia akan mencari terus untuk mencari validasi gitu. Dan pencarian validasi ini, waduh, lama banget. Sebelum dia menyadari ternyata bahwa jangan-jangan selama ini aku mencoba menyayangi siapapun, tapi aku nggak pernah menyayangi diri sendiri gitu. Makanya Ibu Bapak maaf ya, kenapa di Quran di surat 66 ayat 6, statement pertamanya, nomor 1 adalah dirimu dulu, baru keluarga. Kan kalau di pesawat yang keluar si masker yang suruh dipakai ibunya dulu, anaknya dulu. Iya, maka anaknya dulu. Gimana mau nolong kalau kita tidak tertolong? Betul ya Bu, Pak? Sampai sini oke? Sekarang tuh kan tren banget, udah pokoknya nggak gimana caranya, yang penting anak saya bahagia, yang penting anaknya bahagia, ibunya jadi menderita, ya jangan atuh. Yang penting ibu saya bahagia, yang penting orang tua saya bahagia. Tapi dia melupakan tentang self love itu sendiri, sehingga sekali lagi tidak ada, maaf ya, tidak ada hal yang terpenting dalam hidup ini kecuali kita benar-benar memiliki cinta atau sayang kepada diri sendiri dulu, nomor 1. Nah cuma nanti memang beda tipis antara self love dan selfish, itu beda tipis sih. Aku kan self love, enggak, kamu nyebelin aja sih, beda Bu Pak ya, itu beda memang. Tapi nanti kita lihat batasan-batasannya gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berapa persen Ibu Bapak melakukan sesuatu untuk dirinya? Itu penting direnungkan. Berapa persen Ibu Bapak melakukan sesuatu untuk diri? Itu kalau dihitung-hitung, udah deh. Karena maaf ya, saya selalu mengulang-ulang gini Ibu Bapak. Maaf banget ya, saya bagi 3 dulu nih. Ada orang jahat, di mana orang jahat itu selalu no keluar, tapi yes ke dalam. Pokoknya yang lain rugi, nggak apa-apa, yang penting saya untung. Oh udah jahat aja itu namanya. Itu selfish namanya. Tapi Ibu Bapak punten ya, dia nanti transit di tengah nih, jadi orang baik namanya. Yang menarik adalah orang baik itu yes keluar, tapi banyak no ke dalam gitu. Dia jadi people pleaser, dia oke sama semua orang, meskipun dia nggak jujur sama perasaannya, mau gimana pun orang gimana, oke aja. Padahal dianya nggak nyaman sih sebenarnya. Dan tipikal orang baik nih adalah simple, dia susah bilang enggak, no, nggak mau, susah banget. Karena dianggap bahwa menjadi orang baik ini keren. Pokoknya saya harus jadi orang baik aja. Harus oke sama semuanya gitu. Meskipun kayak lilin, setiap hari dia nyala untuk menerangi sekitarnya, tapi tiap hari dia terbakar gitu Bu. Maka Ibu Bapak maaf ya, orang baik akan selalu jauh lebih menderita daripada orang jahat. Fix. Jadi mending jadi orang yang mana? Bukan yang di atas, sadar ini namanya. Suka aneh-aneh aja, bukan jadi orang jahat, bukan. Jadilah orang sadar. Siapa sih orang sadar? Orang sadar itu yes to everything. Artinya yes keluar, tapi aku juga nyaman mengambil keputusan ini gitu. So Ibu Bapak punten mohon maaf ya, berapa persen sih orang yang nggak enakan dan ngerasa dirinya baik itu banyak banget gitu. Gitu.
Yang akhirnya apa? Balik lagi ya, dia akan selalu mengorbankan perasaannya dan dia nggak pernah jujur sama perasaannya. Padahal Bu, Pak, hal yang paling penting dalam hidup saat ini adalah bagaimana perasaan kita saat ini, itu yang paling penting. Karena perasaan itu nanti yang akan meregulasi semua dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Oke Bu, Pak? Jadi Ibu Bapak tipikal orang yang baik, yang jahat, yang baik atau yang sadar, yang mana kira-kira? Nah, bagus. Nah. Ini di sini biasanya lebih banyak di sini sih. Terutama orang-orang religius banyak di sini Bu, Pak. Nah, makanya sholatnya kepaksa, puasanya kepaksa. Bagus sih kepaksa dulu bagus, tapi kalau kepaksa terus-terusan jadi nggak ikhlas gitu Bu, Pak. Gitu. Akhirnya dia tidak bisa membedakan mana harus dan mana perlu gitu. Sip ya. Divorce dengan yang namanya fearness. Jadi orang baik itu banyak ketakutannya Bu, Pak. Takut dosa lah. Ini divorce ya, bukan divorce itu bukan divorce. Divorce itu dipaksa gitu Bu, Pak ya. Beda sama divorce yang pisah, beda. Tapi divorce yang pisah juga kadang-kadang ada paksaan sih, kadang-kadang ya. Tapi ya. Kan punya 2 ginjalnya. Ya. Itu dia berikan 1 untuk ayahnya. Kayak gitu gimana itu? Ya bagus Bu. Gini. Ini pertanyaan yang bagus. Ada orang yang punya ya ginjal lah ya. Terus dia mendonorkan untuk ayahnya. Ya. Sekarang yang perlu ditanya adalah motifnya apa? Ya, motifnya gimana gitu. Karena Ibu Bapak maaf ya, ketika kita memberikan dengan motif, contoh punten ya, orang baik itu sering banget ngasih dengan yang namanya kasihan. Maka kasihan itu adalah kesombongan yang tipis banget. Maka Ibu Bapak kalau nolong orang dengan kasihan, yang ditolong biasanya ngeribetin, udah gitu aja. Pasti jadi rese gitu, dalam tanda petik. Kenapa? Karena perbuatan itu semuanya datang dari motif. Motif itu nanti kata kuncinya adalah niat gitu. Sip ya. 2 orang sama-sama ngasih uang, yang satu niatnya pengen dipuji, yang satu niatnya ikhlas. Dua-duanya ngasih uang. Kualitasnya bukan terletak dari rupiahnya, bukan. Tapi kualitasnya terletak dari motif niat dia mau ngapain gitu kira-kira. Karena Ibu Bapak nanti kita ngerti bahwa niat itu energi yang besar banget loh Bu. Makanya Ibu Bapak maaf ya, punten nih sekalian saya nanya. Ibu Bapak banyak melakukan sesuatu, banyak pakai niat atau nggak banyak pakai niat, yang mana? Enggak, udah pasti nggak ada banyak nggak niatnya gitu. Karena semuanya terjadi kenapa? Tidak dalam kondisi sadar. Niat itu menyengaja Bu, Pak. Sok saya tanya, Ibu Bapak sholat sengaja atau gara-gara harus? Jadi jawab aja masing-masing nggak apa-apa sih, tapi direnungkan gitu. Berarti kalau orang, maaf ya, kalau orang sholatnya sengaja dengan niat, nggak mungkin ada Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nggak mungkin aja. Berarti kalau udah nggak khusyuk, nggak fokus, ngerjainnya udah pasti dengan tidak sengaja. Berarti figuran ngerjainnya. Iya. Jadi jangan-jangan sholat, puasa, umroh, haji, figuran-figuran aja sih gitu. Untuk memenuhi layar-layar aja, tapi nggak terlalu penting akhirnya. Kenapa? Karena tidak dilakukan atas dasar yang namanya sadar. Makanya Ibu Bapak di ceramah-ceramah agama tuh bagus banget. Selalu perbaharui niat. Kalau udah satu niat ini kerjain dulu. Yang bahaya niatnya ke sini banyak itu tuh. Contoh belanja lah Bu, Pak. Contoh aja. Ya. Niatnya cuma mau beli ayam misalnya. Misal. Begitu masuk emang ayam disimpan paling belakang sih ya, yang penting-penting gitu. Supaya banyak lihat-lihat dulu kan. Nggak niat ambil, nggak niat ambil. Sok sekarang saya tanya, lebih banyak yang diniatkan atau yang tidak diniatkan? Nah, udah pasti berarti mabuk, udah gitu aja Bu. Tapi perlu. Ya, perlu sih. Atau pengen. Sip ya, dapat ya? Sampai sini oke Bu, Pak? Nah, jadi Ibu Bapak ini mungkin kalau ngertinya sepotong bahaya sih. Ibu Bapak, please berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Jadi orang baik itu menderita Bu. Tapi maaf ya, bukan berarti oh kalau gitu saya jangan baik. Bukan. Makanya Quran itu selalu mengencourage kita bukan jadi orang baik loh. Orang yang berbuat baik. Abis gitu koma lagi baik dan benar. Maka baik dan benar disebut ma'ruf namanya. Makanya orang yang berbuat baik dan benar pasti sadar. Makanya orang sadar itu disebut beramal soleh. Beramal apa Bu Pak? Sekarang saya tanya, Ibu Bapak kalau Ibu Bapak dengar kata soleh, ting yang kepikiran apa?
Ibu bapak pengen punya anak yang soleh nggak? Yang gimana kira-kira? Yang sadar. Soleh itu artinya dia melakukan dengan proper, Bu, Pak. Melakukan dengan tepat guna. Itu soleh namanya. Jadi maaf ya, indikator parameter soleh bukan seberapa sering ke masjidnya, bukan, Bu, Pak. Bukan seberapa sering zikirnya, pengajian, bukan. Tapi selesai pengajian, selesai belajar, dia hidup dalam proper way atau tidak, gitu loh. Ibu bapak paham ya maksud proper ya? Ntar proper tuh gimana ya? Gini, saya kasih contoh. Ibu bapak kita pernah dengar kata-kata sedekah ya? Kalau orang ngasih uang, dia bersedekah, tapi yang jauh lebih penting adalah memberikan dengan proper way. Proper itu artinya tepat guna. Contoh. Ada orang terperosok di sumur, kita mau nolong. Kalau orang soleh, nggak mungkin, Mas mau ditolong, ya ini saya kasih 500.000, bukan, saya perlu tali mau naik nih gitu. Berarti kalau ada orang terjerumus di sumur, dia perlu uang dan dia perlu tali, tahu saya akan nolongnya pakai tali gitu. Terus dikasih uang. Nah terus habis gitu kasih uang, bagus sih. Sip ya? Berarti proper ini adalah sesuai dengan kondisi. Conditioning gitu. Maka kalau dia conditioning, dia akan selalu yang namanya selaras. Sampai sini oke Bu, Pak? Oke. Sip ya? Berarti jadi amal soleh oke nggak? Saya tahu nih, makan kalau udah 2 piring kenyang. Proper aja deh, 1 dulu deh gitu kira-kira. Nah itu soleh tuh. Berarti melakukan sebagaimana mestinya. Dan sebagaimana mestinya nanti akan bicara tentang nature gitu kira-kira. Maka orang yang sadar, dia bisa menempatkan dirinya. Ibu bapak maaf ya, orang sadar itu bukan berarti nggak pernah marah loh Bu, Pak. Tapi beda antara marah dan melampiaskan emosi, itu 2 hal yang berbeda. Dan dia tahu ketika dia marah bukan benci, tetapi ini proper way. Karena kalau orang ini nggak dibentak, dia nggak mau berubah gitu misalnya. Sip ya? Oke Bu, Pak? Sip? Kalau saya pakai batik ke undangan, soleh nggak? Soleh. Saya pakai batik ke undangan, soleh nggak? Soleh. Kalau saya pakai batik ke pantai, kurang soleh lah ya, nggak cocok. Gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu pakai kebaya ke pantai, pakai kebaya ke undangan, soleh nggak? Pas. Kalau pakai kebaya ke pantai, kurang soleh. Jadi kalau ke pantai pakai bikini, soleh nggak? Soleh. Gitu. Tapi ibu-ibu jangan ya, udah nggak pantas lah, udah. Nah, tolong itu dijaga juga gitu maksudnya ya, kesolehannya dipantas. Ya oke. Paham ya? Sekarang saya tanya, perilaku yang proper itu datangnya dari kesadaran atau datang dari pengetahuan? Kesadaran. That's it. Justru nanti kita akan ngerti, pengetahuan bisa membuat kita melakukan yang tidak proper. Ya. Hanya dengan pengetahuan yang pengen berlebih, orang yang kapasitasnya punya 5, dia pengen 20 karena kenapa? Tetangganya lebih baik dari dia, akhirnya dia korupsi gitu kira-kira. Berarti dia tidak proper gitu. Nggak tahu takaran, nggak tahu ukuran. Makanya yang bahaya nggak tahu ukuran, doa. Udah tahu ukurannya 1 liter, ya Allah berikanlah aku 100 liter. Nggak bisa lah. Orang nggak mau ukurannya cuma 1 liter kok gitu. Maka kata kuncinya bukan meminta jadi 100 liternya datang, tetapi memantaskan diri untuk menjadi wadah yang siap didatangkan oleh 100 liter gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Paham? Clear? Bisa dimengerti? Berarti kata kunci kita hari ini adalah bagaimana kita mulai mengenal diri. Kan seringnya kamu jangan sampai lupa diri. Maksudnya apa sih gitu? Berarti lupa diri, dia lagi ketempelan sama diri palsunya. Gitu. Dia lagi keterikatan sama diri palsunya, keinginan menggapai, mencapai, meraih dan seterusnya. Dan ibu bapak maaf ya, kalau hidup udah kebiasaan jadi figuran, susah jadi pemeran utama sih Bu, Pak. Iya, jadi figuran mulu. Sehingga dia nggak punya kontrol sendiri terhadap perannya gitu. Dan dia nggak pede sama perannya. Makanya maaf ya, orang yang mabuk itu pasti nyari validasi mulu. Pertanyaan-pertanyaan orang mabuk nih ya, pertanyaannya gini, boleh nggak? Nah itu udah pasti mabuk aja. Karena boleh atau tidak bukan pertanyaan, tapi keputusan. Sehingga ketika kita masuk ke dalam konteks yang namanya mengenal diri sendiri, artinya apa? Kita lagi mau mengakses yang namanya kesadaran. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Paham? Oke? Jadi kita kesadarannya sama nggak?
Sama. Yang membedakan apa? Yang menutupnya. Oke? Bismillah, kita mulai. Ya, start nih. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai? Ya, kalau ada pertanyaan dicatat, nanti di ending kita bahas satu-satu. Ya, supaya ibu bapak kita part by part lebih esensinya lebih paham gitu. Sip, oke. Ibu bapak punten mohon maaf, agama identitas atau diri? Identitas. Oh udah jelas, sip ya. Maka agama bukan tujuan. Tapi agama adalah kendaraan menemukan di diri. Jadi kalau beragama urusannya keluar terus, berarti lupa bahwa agama adalah kendaraan menemukan dirimu. Bukan menemukan siapapun di luar diri. Apalagi nyalahin orang di luar diri gitu. Sip ya, makanya ageman ini disebut sebagai alat kendaraan untuk kita supaya mengenal di diri. Sip ya, makanya religius beda dengan orang yang memiliki kesadaran spiritual. Orang beragama belum tentu punya moral bagus, Bu. Orang beragama belum tentu punya kesadaran spiritual. Maka agama adalah jembatan untuk menemukan jati diri. Gitu. Sip ya. Jadi boleh nggak jalan menemukannya beda-beda? Udah gitu aja. Sip. Jadi kita nggak usah usil sama jalan orang lain. Apalagi memaksakan, tahu nggak? Jalan ke Bandung paling bener lewat Puncak. Mau dia mau pakai bus boleh. Mau lewat Cipularang boleh. Yang penting sampai. Sip ya. Oke? Jadi kita ilahi rojiun jauh apa dekat? Dekat apa dekat banget? Nah, saya spill langsung ke ujungnya, ibu bapak. Ilahi rojiun ketika kita benar-benar hadir utuh di sini saat ini, itu adalah pulang kita. Jadi kita memang hidup ini pergi pulang. Dan itu nggak ada urusannya sama matinya tubuh fisik, nggak ada. Pertanyaan. Berarti kesadaran itu mati nggak? Kesadaran itu mati nggak? Nggak ada matinya. Makanya disebut fiha abada. Punten, TV di belakang saya ini lagi mati, Bu, Pak. Yang mati TV-nya, betul nggak? Tapi listrik yang masuknya ada terus nggak? That's it. Jadi kalau orang udah di tanah kusir, kira-kira kayak gini nih. Nggak ada tampilannya, tapi listriknya tetap ada gitu. Karena listrik itu yang disebut dengan yang namanya listrik itu yang disebut dengan ruh. Berarti si TV-nya jasad bukan? Jasad. Semua tayangan di dalamnya aplikasinya jiwa bukan? Jiwa. Semua TV-nya sama, tapi yang penting yang membedakan adalah tayangan di dalamnya. Oke? Tapi nanti beda merek, beda tayangan. Tapi di semua TV beda merek, beda tayangan. Yang membuat kita bisa nonton TV bukan TV-nya, bukan tayangannya, tapi listriknya. Kalau nggak ada listrik, nggak bisa. Mau mahal apapun, sebagus apapun, nggak ada daya hidup itu nggak mungkin kita hadir. Nggak mungkin kita bisa nonton TV gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti listrik kita semua sama nggak? Sip, mantap. Yang beda dramanya, udah gitu aja. Oh ini tayangan-tayangan Korea misalnya. Oh ini tayangan-tayangan Bollywood gitu misalnya. Tapi semua listriknya sumbernya datang dari sumber yang sama. Oke Bu, Pak? Sip? Nah sekarang kita bahas dulu ini. Ibu Bapak paham Bu, Pak? Atau puyeng? Paham ya? Dah, masa nggak paham ya. Kan ini udah berapa tahun kita ngaji? 10 tahun ada? 13 tahun ya. Alhamdulillah. Sip. Tapi 13 tahun jangan jadi figuran terus Bu, Pak ya. Sip. Oke, sekarang gini Bu, Pak. Proses di mana kita menjadi lupa diri. Supaya nanti kita tahu gimana cara mengembalikan ingatan. Makanya ibu bapak coba notice deh, di Quran itu banyak banget kata-kata dan ingatlah. Betul nggak Bu, Pak? Ya. Saya tanya, kalau di Quran ada kata-kata dan ingatlah, sebenarnya udah ada belum di sini? Udah. Sip. Tapi berarti kitanya enggak ingat. Sip ya. Makanya hidup ini nanti kaitannya sama memori by the way. Nah, saya mau mengawali begini Bu, Pak. Satu ya. Semua terlahir yang hadir itu namanya ruh atau yang disebut dengan yang namanya sang kesadaran. Atau yang disebut Quran. Jadi kita ini ruh ada, jelas, kesadaran ada, Qurannya juga udah ada. Makanya Quran sejati itu bukan yang ditulisan, bukan. Ibu bapak baca mushaf Quran, itu hanyalah jembatan untuk menuju kepada Quran yang sejati gitu. Makanya di 29 ayat 49 dikasih tahu bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Fi itu di dalam, sudur itu dada. Contoh. Ibu bapak kita tahu ada diri, ada identitas.
Muhammad itu diri atau identitas? Hah? Nah, mulai nih. Ibu bapak, di tradisi Islam ada syahadat kan? Ada aku bersaksi Muhammad Rasulullah, betul? Berarti aku menyaksikan Muhammad, betul? Sok ibu bapak yang suka syahadat hari-hari rajin, menyaksikan Muhammad nggak? Ya. Bingung nggak? Ulang. Kalau namanya bersaksi berarti menyaksikan, betul? Berarti kalau saya tanya Muhammad itu diri atau identitas, punten ya, itu ada di dalam diri atau ada di dalam identitas? Gini. Ibu bapak kalau dengar Muhammad yang kepikiran sosok atau sebuah fungsi? Hah? Wah gawat ini. Ulang. Kemarin kita maulid Nabi Muhammad nggak? Ya, saya mau nanya dulu nih, belok lu dikit nih, supaya kita getting clear banget nih. Maaf ya. Ibu bapak kalau di Quran itu di surat 33 ayat 21 ada kata-kata gini. Telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan. Fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu pakai terminologi fi. Fi itu di dalam diri. Sekarang saya tanya. Yang dijadikan suri teladan berarti dirinya atau identitasnya? Sip. Berarti pertanyaan saya, kalau diri dan identitas ini kita udah mulai bisa bedain, Muhammad itu diri atau identitas? Diri. Hah? Gini. Ibu bapak maaf ya. Muhammad ini nama bukan? Ih, bukan. Ya gini. Ibu bapak kalau ada teman baru ya, diri itu manusia, identitas itu orang. Oke? Saya mau nanya dulu nih, punten. Kalau ibu bapak ketemu di arisan perdana nih, belum pada kenal nih sama teman-temannya, ditanya, yang jadi pertanyaan yang mana nih? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Kan nggak ada. Ibu manusia mana sih? Kan nggak ada ya. Tapi selalu pertanyaannya orang. Sekarang saya tanya, kalau nanya orang berarti dia berbicara tentang identitas atau diri? Berarti akan dijawab saya orang Bandung. Karena yang lahir di Bandung itu adalah cangkangnya. Orangnya. Betul nggak? Sementara kalau kita ngelihat tadi pakai sistem layar, siapapun yang ada di sini datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Berarti kita ini datang dari Allah yang sama dengan identitas tubuh fisiknya lahir di kota Bandung gitu misalnya. Paham sampai sini? Oke? Berarti kalau ditanya diri yang sejati berasal dari mana? Berasal dari sumber Allah. Gitu. Tapi saya ulang-ulang juga ya ibu bapak, jangan sok-sokan paham nih. Kalau udah sok-sokan paham nanti ditanya, ibu asli mana? Aku berasal dari Allah. Nggak usah juga. Biasa aja ya. Tapi kita penting memiliki identitas untuk melakukan konstruksi sosial. Ulang lagi ya, sekali lagi. Jadi Muhammad itu identitas atau diri? Diri. Makanya yang terpercik ini salah satu namanya adalah Nur Muhammad. Jadi Muhammad artinya apa Bu Pak? Terpuji. Karena dirinya Muhammad pada saat itu secara identitas namanya Ahmad. Oke sampai sini? Ibu bapak waktu syahadat ngomongin Ahmad atau ngomongin Muhammad? Muhammad. Berarti waktu syahadat lagi ngomongin keluar diri atau ke dalam diri? Ke dalam diri. Selama ini syahadat keluar diri terus nggak kira-kira? Iya. Makanya syahadatnya jadi basa-basi gitu, nggak sadar. Beo aja diajarin asyhadu, bisa melakukan nggak? Bisa. Jadi beliau Islam. Nah, jadi si Beo. Tapi dia nggak punya KTP sih ya, nggak bisa membuktikan. Ibu bapak sampai sini paham? Paham? Punten. Secara orang Ahmad bin Abdullah orang mana? Arab. Identitas. Jadi kita disuruh uswatun hasanah, disuruh ngikutin jadi Arabi atau disuruh jadi Islami? Iya. Jadi bukan berarti sekarang dikit-dikit fi amanillah misalnya. Dikit-dikit barakallahu fi umrik gitu misalnya. Itu kan kayak keren aja sih gitu.
Padahal jangan-jangan ngikutin budaya. Ngikutin identitas. Sip sampai sini? Padahal yang disuruh juga fi Rasulillah, di dalam Rasul, yang diikutin adalah di diri. Jadi Ibu Bapak punten ya, mohon maaf nih. Kita meneladani Rasul bukan ngikutin bajunya, bukan itu aja gitu maksudnya. Ngikutin boleh-boleh aja sih. Tetapi yang jauh lebih penting adalah diri yang berkaitan dengan kesadaran. Sampai sini oke? Berarti waktu Ibu Bapak ngomong wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, apa coba impactnya? Dan aku akan bersaksi bahwa aku akan selalu melakukan perbuatan terpuji. Gitu loh Bu, Pak. Jadi kalau abis zuhur mengegosip anna Muhammad Rasulullah, nggak jadi. Habis asar ngelihat orang bajunya kurang matching mau komen anna Muhammad, nggak jadi. Gitu loh Bu, Pak. Oke nggak ini? Oke. Jadi rem nggak? Even syahadat hari-hari itu bisa menjadi alat kesadaran kita untuk apa? Untuk tetap ada di wilayah sadar. Karena Ibu Bapak nanti bentaran lagi kita ngerti akan ada pihak lain yang terus menggerogoti diri kita. Yang kita anggap si pihak lain itu adalah diri sendiri gitu kira-kira. Sip? Sip? Oke? Paham? Jadi kalau gitu kita bicara tentang Muhammad, Quran, petunjuk, pedoman, itu semuanya ada di luar atau ada di dalam? Sip. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita dari identitas menuju kepada diri. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Paham ya? Bisa dimengerti? Nah. Sekarang kita masuk nih. Pelan-pelan ya. Ibu Bapak sampai tahapan ini ada yang didapetin sesuatu? Ada ya? Sip. Dah, contoh. Ulang. Ini anggap aja sederhana ya. Bayi fresh born, baru lahir. Bayi yang baru lahir, secara pandangan ini, dia punya kesadaran nggak Bu, Pak? Hah? Ibu Bapak maaf ya. Mana kemungkinan yang lebih tinggi? Semakin menua, semakin meredup kesadarannya. Semakin menua, semakin membaik kesadarannya. Mana yang lebih memungkinkan? Meredup. Makanya banyak orang tua yang sekarang tidak se-happy waktu dia anak-anak gitu. Iya. Karena waktu anak-anak, consciousness-nya masih banyak. Makin kesini makin banyak takut. Makin kesini makin banyak worry. Makin kesini makin banyak fearness. Dan seterusnya. Makanya Ibu Bapak saya mau mengutip dari satu statementnya Bible nih. Ini keren banget nih di Bible. Jadi statementnya di Bible tuh di Injil tuh kalimatnya gini. Tidak akan masuk surga ketika kalian tidak menjadi anak-anak. Nah terus yang udah tua mikir, terus saya jadi harus anak-anak lagi ya? Bukan itu. Karena pada masa kanak-kanak semakin mudah memaafkan. Betul nggak Bu, Pak? Ya. Waktu anak-anak nggak baperan-baperan amat gitu. Dan waktu anak-anak dia bisa flowing dalam apapun. Kenapa? Karena belum banyak programnya gitu kira-kira. Sip? Berarti maaf ya. Semakin menua secara usia, bisa nggak semakin banyak ketertutupan kesadarannya? Nah, sip. Maka menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Jadi Ibu Bapak ini orang tua atau orang dewasa yang mana? Ayo dijawab aja masing-masing boleh ya. Nggak, maksud saya yang tua belum tentu dewasa. Gitu. Sip ya. Karena stigma sekarang kan tua itu dituakan, beda ya antara tua dan dituakan tuh itu hal yang berbeda. Nah. Pertanyaan. Berarti ketika kita first born, anggap aja si consciousness itu 100% Bu. Berapa persen? Maka bayi nggak usah disuruh nangis, kalau lapar dia nangis. Siapa yang ngajarin Bu, Pak? Kesadaran. Kesadaran bagian dari Allah nggak? Oke, sekarang kita pakai definisi sederhana ya. Supaya Ibu Bapak punya pegangan definisi. Meskipun definisi ini berubah-ubah dalam tanda petik, definisi ini akan dinamis. Kalau ada pertanyaan, apa itu Tuhan? What is God? Simply, Tuhan adalah kecerdasan tanpa batas. Atau kita sering sebut dengan yang namanya the ultimate intelligence. Bahwa ibu dan bapak akan melihat semua kecerdasan dari apa yang kita lihat. Semua ini hasil dari kecerdasan.
Maka wajar kalau di Al-Baqarah 115 sekali lagi, kemana saja kamu menghadap, kamu akan melihat kecerdasan Tuhan. Ibu bapak, tubuh kita cerdas nggak? Ya. Iya. Oh, kalau tubuh kita nggak cerdas, nggak akan bisa begini nih Bu Pak. Untuk mendengar, melihat, merasakan berapa banyak neuron yang berfungsi dalam tubuh kita. Dan itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Maka tubuh kita ini adalah the most sophisticated technology in entire universe Bu Pak. Ini adalah teknologi yang tinggi. Cuman yang makainya nggak tahu cara makainya gitu kira-kira. Jadi kebayangnya saya beli iPad harganya 20 juta, dipakai ngiris bawang di iPad Bu, kan sayang ya. Nggak proper. Keren banget, nggak proper gitu. Keren banget itu irisan bawangnya iPad gitu, mereknya Apple gitu misalnya. Sampai sini oke Bu Pak? Sip? Clear? Pertanyaan, berarti siapapun yang terlahir 100% dalam consciousness nggak kira-kira? Iya. Nah Ibu dan Bapak, ini yang penting untuk kita ketahui secara lebih detail. Maaf ya, si consciousness ini dikasih aplikasi namanya jiwa. Jiwa itu punya 3 perangkat pikiran, perasaan, emosi. Di mana kita dikasih instrumen jiwa namanya sense atau panca indera. Berarti Ibu Bapak begitu brojol lahir, si ke-100%an kesadaran ini lama-lama dimasukin program selain kita nggak kira-kira? Iya. Dan 100% ini pelan-pelan meredup karena kenapa? Mulailah, puntennya saya agak lebay aja. Hari pertama kita lahir, kita mulai dipalsukan Bu. Hari pertama lahir kita mulai dipisahkan dari diri sejati. Kenapa? Begitu lahir udah langsung dikasih identitas. Betul nggak Bu Pak? Sok Ibu Bapak, bayi baru lahir saya selalu pakai contoh ini ulang-ulang. Dia dimasukin ke ruangan bayi, sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Yang putih ngeliat yang hitam, jelek lu hitam, nggak ada Bu Pak. Betul nggak? Kenapa coba? Dia belum tahu program mana benar, mana salah. Dia belum tahu program mana jelek, mana bagus. Dia belum tahu program mana hitam, mana putih, karena bagi dia per saat itu hanya 100% nature, alamiah, pure consciousness, 100%. Berarti pertanyaannya sesaat kita lahir, kita dipisahkan dari kesadaran nggak Bu Pak? Iya. Bahasa kerennya, identitas ini kita diprogram, kita diberikan yang namanya sebuah program gitu. Nah program ini kaitannya sama identitas. Nah sekarang berarti Ibu Bapak kita ini di ruangan ini, kesadarannya sama, cuman beda program. Pertanyaan, bayi lahir di lingkungan penjudi, bayi lahir di lingkungan penjahat, bayi lahir di lingkungan pesantren, programnya beda nggak? Beda nggak? Beda. Satu ibu aja 3 anak, 3-3-nya beda programnya. Betul nggak? Jadi Ibu Bapak maksud saya, kalau Ibu Bapak ketemu orang nyebelin, udah aja emang programnya gitu, beres Bu Pak. Ih nyebelin banget, udah programnya begitu. Sip ya? Dan kebanyakan kita pengen ngerubah program, nggak bisa. Habis gitu Ibu Bapak ngerubah program caranya gimana? Ngasih wejangan lagi. Nah kamu ya, nah gitu. Sebaiknya ya, Ibu Bapak punten ya, mohon maaf ya, wejangan nggak pernah merubah program. Maka nasihat itu nggak pernah merubah apapun gitu. Nah makanya masyarakat religius itu seneng banget ngasih nasihat gitu. Gitu. Masuknya pelan-pelan banget dengan kata-kata yang sangat julid-julid religius gitu. Ibu Bapak tahu julid-julid religius? Kalimat awalnya pasti sekedar mengingatkan. Ngingetin aja sih, itu kurang ketutup gitu ya, misalnya gitu. Usil mulu gitu. Tapi Ibu Bapak by the way yang gitu-gitu biasanya pemula sih nggak apa-apa ya. Nah. Ibu Bapak jangan lupa pendulum efek ya, maaf ya. Kalau dulunya nakal banget kesini hijrah banget udah gitu aja Bu Pak, udah gitu aja. Udah pasti tuh. Jadi kalau dulunya pendulumnya di sini sekarang di sini banget. Nanti pelan-pelan ke tengah, nah center gitu. Sip ya. Maka kita penting untuk menghormati semua proses pertumbuhan kesadaran siapapun. Karena yang melalui jalur hijrah, yang melalui jalur sains, yang melalui jalur ateis, yang melalui jalur agnostik, ya udah. Itu semua adalah jalur perjalanan masing-masing untuk menemukan si kesadaran. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Clear? Jadi kita ini sekarang udah terprogram nggak? Sudah.
Makanya nanti Quran bahasanya dari mana kamu ditipu gitu. Kok kamu ketipu sih sama program gitu. Sementara si program ini yang paling bahaya, ibu bapak punten ya, ini menjadi belief system. Ibu bapak saya mau ngasih rumus sederhana ya, ini please tolong diingat baik-baik. Hidup kita ini cuma ada dua bu pak. Satu, saya tahu atau saya tidak tahu. Oke? Kalau tahu ngomong tahu, kalau enggak ngomong nggak tahu. Yang bahaya, aku tidak tahu tapi aku percaya. Nah bahaya nih. Enggak, aku nggak tahu sih tapi aku percaya. Nah mulai. Dan waktu percaya dia bisa punya confident, tapi confident nggak pakai clarity. Selesai. Kalau kamu meledakkan diri, kamu akan dapat bidadari nanti di surga. Percaya, dilakukan nggak bu pak? Berarti semua yang kita lakukan sekarang tergantung aku percaya kepada apa gitu. Maka hati-hati terhadap kepercayaan. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan jangan lupa menggunakan akal. Akal adalah pondasi menuju kepada kesadaran. Kenapa? Kalau tidak menggunakan akal, kita akan sulit sampai kepada puncak yang namanya sadar gitu kira-kira. Sampai sini oke bu? Sip ya? Nah jadi kita habis ini tanya jawab ya. Jadi maksud saya untuk pembukaan kita bu, Pak, gimana sih cara mengaplikasikan kesadaran dalam keseharian? Simpel bu pak. Nomor satu, sadari dulu bahwa setiap orang punya program yang berbeda bu pak. Itu dulu. Berarti kata kuncinya semuanya beda. Dan hal yang paling membuat kita sangat suffering adalah mau menyamakan bu pak. Kamu tuh harus kayak aku. Jalannya yang bener gini. Makanya ibu bapak pun tanya sampai sekarang yang kunut nggak kunut berantem nggak bu pak? Yang atahiyatnya gini berantem nggak? Kenapa? Karena dia nggak betah dengan perbedaan gitu. Padahal setiap apapun yang menyampaikan kepada kita, semua hanya pendekatan konteksnya dalam tanda petik tafsir, semuanya adalah berbeda. Jadi ibu bapak, simpel ya. Yuk kita lepasin dulu benar salah baik buruk. Nomor satu mindset yang paling sederhana, beda aja sih gitu. Saya mau nanya. Kan kalau ngomongin negara paling islamis di dunia sekarang tuh Denmark bu pak. Indonesia itu rankingnya 62. Pertanyaan, mana yang lebih bagus? Nggak ada, beda aja. Jepang sama Indonesia mana yang lebih bagus? Nggak bisa, beda aja gitu. Jadi kalau kita ngelihat dasarnya adalah beda dan kita menghormati perbedaan, kalau kita udah ngelihat perbedaan, satu poin bu pak, apa yang terjadi pada diri kita? Nomor dua, saya ingin belajar bu pak. Sekarang kalau mempersamakan, bukan pengen belajar, pengennya nyalahin. Kamu tuh kurang, kamu tuh begini. Kenapa? Nggak sadar kalau semuanya beda. Berarti ibu bapak semua individu beda nggak? Berarti kalau semua individu beda, caranya beda nggak? Ya udah, nggak bisa digeneralis dengan sesuatu yang aku yakini, dengan sesuatu yang aku anggap benar. Karena kenapa? Sadarilah bahwa semua itu adalah perbedaan. Makanya di 4913, aku ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal, mengenal. Disuruh apa bu pak? Kenal loh. Bahasa Arabnya lita'ruf. Sekarang jadi ta'aruf. Sekarang jadi pengganti pacaran gitu. Aku tuh nggak pacaran sih, ta'aruf aja. Nah, ya nggak apa-apa sih gitu. Sip ya? Berarti kalau mau belajar, kata kuncinya adalah 3. Semua pembelajaran adalah bagaimana aku bawa kepada diriku. Ini yang disebut internalisasi gitu. Berarti kalau udah mulai fokusnya di diri, apapun yang tampak di luar, itu pasti ada kaitan sama diriku gitu kira-kira. Maka nomor 4, kata kuncinya jadi kontemplasi. Dah bu pak. Maka simple. Apapun yang sekarang kalau kita mau belajar kesadaran, nomor 1 bu pak, akui dulu aja. Dah. Hari ini tuh banyak orang yang deny bu pak. Aku tuh nggak apa-apa kok gitu. Padahal apa-apa banget gitu. Misalnya. Karena kalau udah mengakui, itu satu step untuk kita bisa menginternalisasi gitu. Dan ibu bapak maaf ya, kalau programnya udah tebal banget nih, apalagi identitasnya udah banyak banget, ngaku-ngakuin hal-hal yang seperti ini tuh susah banget gitu. Sip ya? Oke bu pak. Berarti kata kuncinya sadar bahwa kita semua terpapar oleh
Program. Nah Kang Bu, Ya. kalau program mengenai pengetahuan umum, Ya. itu kan program, Ya. tapi kan itu ilmu pengetahuan juga diperluin gitu. Pasti. Nah itu membedakannya gimana? Ya, gini, membedakannya adalah setelah dapat pengetahuan jadi korupsi atau enggak gitu. Betul nggak? Misalnya bikin pesawat. Oke. gitu, misalnya. Kan kayak orang bikin A, bikin B, bikin C. Itu kan dasarnya dia tahu, tapi ibu bapak, nanti ibu bapak cek deh. Semua inventor, dia dapat bright idea, datangnya dari mana? Dari dalam, Bu. Artinya apa? Disitulah ada intuisi. Disitulah ada ide. Mungkin kalau pakai bahasa-bahasa para nabi dan rasul, ada pewahyuan. Gitu. Sekarang saya tanya, maaf. Ibu bapak, ide ini akan datang kalau kira-kira jiwa kita lagi tenang atau lagi chaos? Tenang. Makanya Newton lagi santai. Peluk jatuh apa? Hah? Nah gitu. Archimedes tuh dapat hukum Archimedes tuh bukan di lab loh, lagi mandi santai. Loh. Gitu loh. Dan Nabi Muhammad dapat wahyu nggak di masjid, Bu. Di mana? Sip ya? Berarti kata kuncinya adalah once kita terkoneksi kepada kesadaran, kita akan mendapatkan sesuatu yang pas dengan takaran kita masing-masing. Nah maksud saya ibu bapak punten nih, kalau kita punya keunikan masing-masing berarti kita dititipkan peran yang beda-beda nggak Bu Pak? Iya. Kalau kira-kira sekarang cuman bisa jadi penumpang, nggak usah jadi pilot, udah beli tiket aja gitu. Nah pilot. Tapi yang jelas ngikutin pesawat yang sesuai dengan direction yang landingnya di tempat yang tepat gitu. Kan gak semuanya harus jadi pilot gitu loh Bu Pak. Karena masing-masing kita nanti pasti punya peran. Jadi knowledge penting gak? Penting. Karena tanpa knowledge kita gak bisa adaptif dengan kehidupan. Contoh ya. Kesadaran tadi itu namanya Adam Bu Pak. Pure consciousness. Datang keinginan mau-mau, datang dari jiwa. Jiwa itu namanya Hawa. Jadi hati-hati ya, kita jangan mikir lagi bahwa ada Pak Adam ketemu Ibu Hawa, jadi pacaran misalnya. Enggak gitu, enggak. Terus punya anak, namanya Habil, Kabil. Berantem, ini ya udahlah ya gitu, udah aja. Tetapi kalau kita mau mengambil ini di ranah kesadaran ini, bahwa sang Adam kesadaran yang dilengkapi dengan yang namanya hawa nafsu dan dia memiliki semua perangkat, berarti segala sesuatu apapun di eksternal itu bisa masuk ke dalam dirinya nggak? Bisa. Yang di luar ini namanya pengetahuan. Inilah yang disebut knowledge. Saya nanya, orang yang banyak pengetahuannya berkah nggak Bu Pak? Orang pinter itu berkah bukan? Hah? Gini. Sehat berkah bukan? Hah? Ibu bapak maaf ya, kira-kira kalau orang mau nyuri motor lagi dalam sehat atau lagi diare Bu Pak? Lagi sehat atuh. Kalau lagi diare baru gini, aduh ke toilet nggak jadi. Sehatnya bisa dipakai nyuri nggak? Pinternya bisa dipakai korupsi nggak? Berarti urusan sehat, pinter, knowledge apapun tidak terletak dari itu semua, tapi terletak dari kamunya memunculkan kesadaran atau tidak. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Berarti kalau Adam kebanyakan banyaknya pengetahuan, kesadarannya bisa ketutup nggak? Maka setiap pengetahuan ini namanya buah huldi, gitu loh Bu. Contoh. Ibu bapak kalau bangun tidur cek scroll sosial media, suka lihat gosip nggak? Nah, oh iya kencang lagi ya. Tapi yang kencang dari bapak-bapak ya, aneh juga ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, jadi ini bapak-bapak gosip ya. Saya nanya, waktu ibu bapak dapat berita gosip, dapat pengetahuan nggak? Masuk nggak? Nah mulai makan buah huldi itu. Ternyata nih kita itu. Tertanam. Langsung punya image. Orangnya nggak kenal, nggak pernah ketemu, ngomongin ke temennya, tahu nggak dia ya? Kenal juga nggak? Bisa begitu nggak Bu Pak? Oh bukan bisa lagi ya. Dan biasanya kalau orang udah makan buah huldi, itu nyari teman sesama makan buah huldi dulu, ya lagi gitu. Aduh sama siapa nih aku harus cerita gitu. Aku nggak nahan nih pengen cerita gitu Bu Pak. Jadi kalau ketemu orang yang makan buah huldi, dua-duanya mabuk buah huldi. Nah mabuk tuh. Si Adamnya ketutup gitu. Oh si Adam kayak kenal aja, Adamnya ketutup. Nah.
Jadi ibu bapak tolong disadari, Adam turun dari surga bukan kayak Mr. Bean ngibuk, bukan. Tetapi kesadaran yang tertutup oleh pengetahuan, sehingga pengetahuan ini memberikan nutrisi kepada egonya, sehingga egonya menguasai dari kesadarannya. Dan ini tiap hari terjadi nggak? Ya kita ini kan Adam. Yang nanti kita ngerti, makanya ibu bapak punten ya, Adam itu mulai confused ketika diajarin nama, Bu. Ini spidol, ini papan tulis, ini karpet. Jadi kita sibuknya sama spidol, karpet, papan tulis nggak? Lupa bahwa di sini ada energi, di sini ada energi, di sini ada energi. Lupa bahwa ini juga tampilan dia, ini juga tampilan dia, ini juga tampilan dia. Gitu loh Bu, Pak. Jadi kita sibuk sama nama, tapi lupa sama yang punya nama. Ibu bapak punten ya, siapapun kita namanya adalah identitas, tapi kita semua adalah aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku, bukan nama loh. Siapa aku di situ? Dirikanlah sholat untuk kamu tetap sadar bahwa kamu adalah percikanku gitu. Bahwa semua percikan di hadapanmu juga percikanku juga. Bahwa setiap kamu melihat ketika kamu pakai kacamata Adam, kamu akan melihat semuanya tanpa nama. Maka puncak dari semua puncak adalah sudah melepaskan identitas. Kaitannya aku sama spiritual. Berarti kalau aku sudah mengenal aku, dia sudah kembali kepada kesadaran nggak kira-kira? Iya. Berarti begitu ibu dan bapak udah ngeliat tanpa judgement, pulang namanya. Ibu bapak kita kalau di sehari disuruh menilai atau disuruh menyaksikan? Nah, sekarang hari-hari banyak menilai, banyak menyaksikan. Udah. Berarti kan syahadatnya basa-basi ya. Aku bersaksi, bukan kayak, nah itu. Betul nggak? Berarti si program ini datang, salah satu program yang paling besar yang memengaruhi keadaman kita, kesadaran kita adalah judgment. Maka Bu, Pak, terakhir tadi udah 5. Kata kunci yang paling esensial untuk membuat apapun kita mengaplikasikan kesadaran, kurangi menilai. Udah Bu, Pak. Lihat seapa adanya bukan seapa akunya. Ada orang gini kayaknya, nah udah tuh. Dikit-dikit tuh kayaknya gitu. Perasaan sih, nah gitu. Sip ya. Karena ibu bapak punten nih ya. Judgment ini yang paling gampang datang dari panca indera. Betul nggak? Ibu bapak dulu guru saya pernah ngobrol gini dan saya dapat jawabannya 6 tahun. Guru saya nanya gini ke saya waktu itu. Pertanyaannya gini, Bu, kamu tolong gambarkan saya tapi jangan pakai panca indera. Wah aneh-aneh nih guru ya, jangan pakai panca indera. Berarti saya nggak bisa ngegambarin guru sebagai rambutnya putih dong? Nggak boleh, kan itu mata. Oke. Berarti kalau saya ngomongin suaranya cempreng, guru saya suaranya cempreng boleh nggak? Nggak boleh, kan itu pendengaran. Sekarang kamu cari jalan, gimana cara mendescribe saya tanpa panca indera kamu? Wah ibu bapak, tuh long journey tuh dari pertanyaan sederhana. Ternyata kita akan banyak tipuan dengan panca indera, Bu. Dan tipuan-tipuan yang paling sederhana itu adalah fisik kan? Ibu bapak ngaca 10-20 tahun yang lalu sama sekarang beda nggak dilihat di kaca? Kan tipuan ya? Betul nggak? Lebih lucu yang 20 tahun yang lalu atau yang sekarang yang mana? Ya. Makanya perlu ibu bapak ketahui ya, sekarang selain ada neraka jahanam, ada filter jahanam namanya Bu Pak ya. Itu penting loh. Ya. Jadi jangan percaya profil picture lah udah ya. Karena kenapa? Semuanya hanyalah filter. Berarti waktu Adam tahu nama, dia tahu filter nggak kira-kira? Karena nama hanya memfilter esensial Tuhan. Betul nggak? Karena nama hanya menjadi cover dari esensial dia gitu intinya. Nah jadi ibu bapak sekali lagi, yuk PR paling besar yang subconscious mind kita sangat langsung relate dan connect itu adalah judgment. Berarti hal yang paling sederhana adalah less judgment. Ngelihat apa? Gini, kekurangan aku bisa menerima karena kekurangan aku bisa mengerti. Coba belajar kedepankan pengertian daripada penilaian gitu loh Bu. Understanding aja. Kenapa? Maaf ya, panca indera ini bisa nipu Bu.
Ini kalau ada gelas isi air, saya masukin spidol, jadi bengkok Bu, Pak. Betul nggak? Karena ada pembiasan cahaya. Aslinya spidolnya bengkok nggak? Yang ngelihat di sana, yang ngelihat di sana, yang ngelihat di sini, sama yang ngelihat beneran bisa berantem loh. Ini bengkok? Enggak. Ini lurus? Enggak. Kenapa? Ribut dalam konteks yang namanya panca indera. Makanya kalau udah mulai dengar-dengar, hati-hati. Dengar-dengar tuh nih, gitu. Katanya. Makanya ibu bapak maaf ya, jangan pernah percaya apapun yang disampaikan oleh faktor eksternal. Sebelum masuk kepada pengalaman. Yang akhirnya jadi di alam i. Gitu. Sip, makanya kenapa rahmatan lil alam. Alamin. Karena semuanya hanya dalam bentuk yang namanya pengalaman. Nah ibu bapak, sorry to say, maaf banget. Kalau usia di atas 40, programnya emang udah kewas banget sih. Gitu. Iya, di atas 40. Menuju 50, lebih kewas lagi. 60, wah lebih parah lagi. 70 ke atas, ya udah aja sih gitu. Jadi maksud saya 40 ke 70 ke sini udahlah ya. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa dirubah, bukan. Karena kenapa? Kumparan program ketika usianya semakin banyak, semakin kalau pakai bahasa neuroscience-nya semakin hardwired namanya. Semakin mengerak gitu kira-kira. Makanya ibu bapak disarankan per 1 tahun ada kebiasaan yang tiap bulan diganti satu, jadi 1 tahun 1 kebiasaan berubah. Let's say, ibu bapak ngerasa bahwa kayaknya aku pelit banget sih misalnya. Bulan ini dilatih jangan pelit bu pak. Jadi tahun depan kita punya 1 habits yang berubah gitu. Nah makanya kenapa di tradisi Islam ada bulan Ramadan gitu bu pak. Bulan Ramadan itu kan training untuk diferensiasi habit sebetulnya. Sip ya? Oke bu pak. Jadi ibu bapak yuk sebisa mungkin. Program ini juga nanti akan, si program ya. Program ini dalam bahasa Quran itu juga disebut berhala bu pak. Jadi berhala itu bukan patung, tetapi pemikiran yang mematung. Pemikiran yang kopeh, ya tahu ya ibu bapak ya? Kekeh gitu. Iya. Dan biasanya itu nggak adaptif gitu kira-kira. Nah jadi sekali lagi ibu bapak, tantangan besar dalam hidup adalah reprogramming self gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Maka agama tuh bikin caranya. Sholat 5 waktu, puasa, tahajud, duha, itu bukan urusan rezeki-rezeki, bukan bu pak. Itu reprogramming sebenarnya. Jadi kalau bisa ibu bapak, gunakanlah semua ritual-ritual keagamaan untuk melakukan apa? Reprogramming self. Bukan nyari rezeki gitu, bukan masuk surga gitu. Apalagi nanti, semoga nanti aku masuk surga. Kalau ada itu juga ya. Kan nggak tahu. Ya. Maka semua hidup selalu hanya ada di sini sekarang saat ini. Jadi ibu bapak kalau mau terbebas dari masalah, mampir ke saat ini. Karena hanya di saat ini yang nggak ada masalah. Oke? Jadi kalau lagi ada masalah, ke saat ini. Saat ini adalah pulang. Saat ini adalah ilaihi rojiun, dan saat ini adalah perjumpaan seutuhnya dengan Allah gitu kira-kira. Sip ya? Artinya apa bu pak? Jangan lupa mampir ke saat ini. Sip? Oke? Sementara pemaparan itu dulu, saya balikin dulu ke Bunda Isya, siapa tahu ada pembahasan atau pertanyaan atau apapun itu. Kita tepuk tangan dulu dong ibu bapak, paham ya? Sip. Jadi kita Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita udah pulang semua ya hari ini sekarang, dan sudah terjawab semuanya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Karena Kang Abu, saya ngerasa semuanya tadi mempunyai pertanyaan di dalam hati, tapi sudah terjawab gitu, belum sempat diomongin udah terjawab, udah terjawab. Tapi tadi masih ada satu hal Kang Abu yang masih ngegelitik di saya, seperti anak-anak. Kan bayi dilahirkan itu kan belum ada program apa-apa. Ya. Jadi berarti dia masih kesadarannya masih kesadaran murni, dan itu yang disebut spiritual gitu. Ya, ya. Nah, berarti kita dilahirkan sebagai makhluk yang spiritual. Yes. Jadi artinya ketika kita dibelajari untuk ya tadi kayak Adam ini pensil ini apa, itu kan untuk diajarkan menjadi manusia gitu. Betul. Jadi kita boleh dong mengajarkan
etika, mengajarkan budi pekerti sama anak gitu kan. Karena kalau tidak nanti dia juga kesulitan hidupnya gitu kan. Betul. Apakah itu juga bisa dikatakan bahwa itu menjadi dogma karena nanti bagaimana caranya mengajarkannya, karena nanti budaya aja kan berbeda. Ya. Untuk mengajarkan tidak ada benar, tidak ada baik buruk gitu, dualitas itu apa diajarin dari kecil atau gimana gitu? Oke, wah ini pertanyaan bagus banget. Oke, gini, ini very nice question. Oke, gini Ibu Bapak, saya mungkin agak lebih dalam lagi sedikit ya untuk berbicara tentang Ibu Bapak. Kita tahu bahwa kita ini melakukan perjalanan jiwa, betul nggak? Yes, kita udah pernah bahas ya. Jadi pun sekarang kita terlahir dalam pandangan ini ya, dalam perspektif ini ya, si jiwa ini membawa reduksi dari semua hasil perjalanannya gitu kira-kira. Jadi kualitas jiwa kita terlahir memang kualitasnya sesuai dengan apapun yang sudah dilakukan si perjalanan jiwa itu sendiri. Oke? Makanya Ibu Bapak maaf ya, jangan pernah ngelihat anak yang baru lahir itu kosongan atau nggak bisa apa-apa atau benih yang dalam tanda petik nggak tahu apa-apa. No. Itu adalah seed, itu adalah bibit yang terbaik, makanya dia bisa lahir. Oke? Oke, pertanyaan. Secara kesadarannya udah 100%, tetapi suka nggak suka mau nggak mau, secara intelektual, ada intelijen, ada intelektual. Intelektual itu adalah kepintaran. Kaitannya sama apa? Kaitannya sama IQ lah, gampangannya. Nanti kalau intelijen ini kaitannya sama entah itu EQ, entah itu SQ lah, gitu. Pertanyaan, anak yang baru lahir, dan ini terjadi sama siapapun Bu, Pak, dia akan hanya bisa mengambil nilai dari lingkungannya Bu, Pak. Selesai. Dia hanya akan bisa mengambil value dari lingkungannya. Maka dia siap untuk diinstal nilai apapun sama orang tuanya, sama lingkungannya. Clear ya? Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, si nilai ini menjadi nilai dalam konteks yang namanya warisan. Makanya katakanlah, maaf ya punten bisa, ini contoh sederhana aja. Kalau bapaknya diabetes, anaknya diabetes, bukan masalah diabetesnya, yang diwariskan adalah pola makannya gitu misalnya. Kebiasaan. Jadi Ibu Bapak nggak bisa gini ya, aku tuh kayaknya keturunan orang pelit deh, nggak bisa, itu mah latihan pelit aja tiap hari gitu. Ya, makanya dalam penelitian kekinian, kalau kita ngomongin pakai epigenetik gitu ya, bahwa DNA itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ada 2 orang perempuan punya breast cancer, benih, yang satu pola makannya bagus, yang satu pola makan yang nggak bagus, yang pola makan yang nggak bagus yang dapat, padahal dua-duanya ada benihnya gitu loh Bu Pak. Jadi kata kuncinya, nurture atau lingkungan sangat memengaruhi diri kita. Tapi yang menarik, kita nggak bisa milih lingkungan. Betul nggak Bu Pak? Kalau saya bisa request mah, enak Bu Pak. Ya Allah, rahim Ratu Inggris deh, gitu Bu Pak. Brojol jadi salon raja, enak gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan, lahirnya di mana kita, itu semua tergantung dari konsekuensi jiwa gitu loh Bu Pak. Jadi jangan iri, jangan dengki sama enaknya dia lahir di gitu, aku lahir, nggak bisa. Kenapa? Itu semua udah konsekuensi jiwa aja, udah titik. Sementara paham dulu di situ gitu. Dan nanti kita bisa bahas ini agak lebih jauh mundur sih sebenarnya. Tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa setiap apapun yang diwariskan akan mewarnai nilainya si anak, betul nggak Bu Pak? Iya. Nah maka Ibu Bapak maaf ya, kalau orang tuanya punya kesadaran, maka yang akan diajarkan adalah kesadaran. Tapi punten pisan, mohon maaf, 98% yang diajarin itu bukan kesadaran, tapi habits. Kebiasaan. Dan menurut data penelitian, maaf banget, program orang tua yang diinstal ke anak lebih dari 95% enggak kompatibel gitu Bu. Karena orang tuanya nggak kenal sama anaknya. Dan memang sih tidak ada pelajaran untuk jadi orang tua, memang sih. Nggak ada sekolahnya. Makanya setiap anak terlahir dimanapun, memang dia akan mendapatkan program mentah dari orang tuanya. Selesai. Nah Ibu Bapak jangan heran. Usia 0 sampai 7 itu usia teta kalau pakai bahasanya. Dia akan jadi spons, 100% dia akan nyontoh perilaku orang tuanya. 100% Bu Pak.
Bahkan ibu bapak maaf ya, selama di kandungan apa yang dirasakan oleh ibunya itu adalah tercopy paste quote and quote ke dalam subconsciousnya gitu misalnya. Makanya ibu bapak punten ya, kalau kita sadar bahwa si anak ini 50-50 dari ibu dan bapaknya, oke? Jangan pernah sekali-kali ngejelekin pasangan ke anak. Kenapa? Once istri ngejelekin suaminya ke anaknya, setengah dari anaknya chaos gitu. Once si suami ngejelekin istri ke anaknya, setengah dari anak ini chaos gitu. Makanya kalau di atasnya saling jelek-jelekan, ini produknya nggak jauh beda gitu kira-kira. Sip ya, clear ya. Makanya suka nggak suka, mau nggak mau, siapapun yang dilahirkan di lingkungan apa, nilainya akan ikut ke dia. Tetapi ibu bapak punten nih, maaf ya, pada usia tertentu dia akan menemukan titik kulminasi. Yang siap-siap di titik rawan ini pasti orang tuanya banyak dilawan sama anaknya. Kenapa? Kok aku nggak ngerasa fit sama program yang dikasih ibu ya gitu. Kayaknya nggak gini deh. Gitu. Apalagi orang tuanya yang rada-rada konvensional gitu misalnya. Contoh ya. Ibu bapak kalau kita ngomongin intelijen itu universal nggak? Universal. Pertanyaan. Begitu si anak ini lahir di kalangan agamawan yang agak keras lah gitu. Radikal gitu. Si anak dikasih tahu, "Nak, orang yang di luar agama kamu masuk neraka ya," gitu. Oke? Si anak terprogram gak Bu Pak? Berarti dia akan ngelihat siapapun temannya di luar dirinya bahwa dia adalah masuk neraka. Tapi pelan-pelan dia mulai sadar, "Pah, kenapa ya? Itu orang beda agama sama aku tapi baiknya luar biasa." Mikir gak si anak? Mikir. Masa sih yang masuk neraka orang sebaik itu, tapi bapaknya tetap kekeh teh geningnya, maksudnya tetap di dalam konteks konvensional yang baik sih, tapi ya belum dapat hidayah aja kayaknya. Nah gitu Bu Pak. Sama kayak orang ngomong ke Bill Gates, ada yang kan gini, "Waduh Bill Gates tuh ya charity-nya luar biasa apa," tapi ada orang religius ngomong, "Tapi belum dapat hidayah sayang ya," gitu kira-kira Bu Pak. Sayang ya, kayaknya gak masuk surga deh gitu. Mau masuk surga gimana, panitianya aja belum dibuat ya gitu ya kira-kira. Nah, jadi kata kuncinya adalah apapun yang disampaikan oleh orang tua sekarang, which is ibu dan bapak kan ya udahlah ya kita bicara dalam konteks sekarang berkelanjutan gitu. Ya mau nggak mau, kalau udah diinstal usia 07, nanti 8 sampai 14, nanti 15 sampai 23. Ini fase-fase kalau udah lewat semua, ya udah aja sih Bu, Pak. PR kita sekarang hanyalah nerima apa yang udah ditanam sebelumnya. Karena nanti hukumnya konsekuensi. Karma lah bahasanya gitu. Berarti Ibu Bapak punten ya, maaf ya. Setiap anak punya consciousness nggak kira-kira? Iya. Maka Bu Pak punten pisan, tugas orang tua justru hanya membukakan pintu untuk si anak kenal sama consciousness-nya. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, tugasku hanyalah membuat anakku kenal sama Tuhannya, gitu loh Bu. Itu keren banget gitu. Makanya kan wasiatnya Yakub tuh ya, keren banget. Yakub tuh takut cuma satu kalau waktu dia mau meninggal, Al-Baqarah 133. Nah, kalau papa nggak ada, kamu mau nyembah siapa? Itu keren banget pertanyaannya. Jadi dia nggak mikirin nanti kamu makan apa, meskipun itu penting ya. Kamu sekolah di mana, kamu rumah, nggak gitu. Tapi once papanya udah nggak ada, kamu mau nyembah siapa? Anaknya keren jawabannya, tenang aja Pak, saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ibrahim. Karena tahu bahwa semuanya dalam satu kesatuan yang disebut consciousness gitu kira-kira. Contoh, Ibrahim anak soleh atau anak durhaka Bu Pak? Durhaka. Nah bingung jawabnya ya. Ibu Bapak punten-punten ya. Stigma sekarang kalau ada anak nggak nurut sama orang tuanya disebut anak apa? Durhaka. Betul? Terus sekarang kadang-kadang juga ada yang ngomong, "Aduh anak aku tuh taat banget deh sama aku, nurut banget." Itu Ibu Bapak harus hati-hati juga loh. Karena pada tingkat kedewasaan tertentu dia akan tersiksa karena kenapa? Orang yang nurut banget sama ibu bapaknya dia nggak punya pendirian. Gitu. Nah, saya kasih contoh. Ibu bapak punten ya, papanya Ibrahim itu kan namanya Azar. Dia mewariskan ke Ibrahim, kamu ikutin ya ini. Oke. Begitu Ibrahim ada awaken, ngomong, "Pah, kayaknya pemikiran papa udah gak relevan deh." Berarti karena bapaknya nyembah berhala kan? Ibu bapak awas loh ya, ngomong nyembah berhala jangan ada patung gini-gini, bukan. Jadi akhirnya kalau ada rumah yang banyak patungnya, banyak berhala, bukan. Berhala itu pemikiran yang mematung. Ingat gak waktu saya kasih contoh patung pancoran Bu Pak?
Patung pancoran dari saya lahir sampai sekarang gini terus Bu Mbak? Nggak ada gini kayak, nggak ada. Berarti dia mematung terus nggak? Berarti kalau dia mematung terus berubah nggak? Nggak. Maka kalau orang pemikirannya dari 10 tahun sampai sekarang gitu-gitu mulu, dia lagi nyembah berhala namanya. Dari dulu tahu sholat gitu mulu, dari dulu tahu umroh gitu, nggak ada perkembangan esensi kesadarannya gitu misalnya, berarti dia masih memiliki old belief system gitu. Itulah yang disebut menyembah berhala. Nah Ibrahim nggak mau, pola pikir aku nggak gitu sih, nggak bisa nak, kamu tuh gini gitu. Maka Ibrahim nurut sama bapaknya nggak? Nurut nggak? Enggak, kalau pakai perspektif sekarang, Ibrahim anak yang soleh, anak yang durhaka. Gitu. Jadi kalau ibu bapak punya anak yang durhaka, berarti mau ngikutin jejaknya Ibrahim. Gitu kira-kira. Alhamdulillah anakku durhaka banget, kenapa? Mau jadi Ibrahim. Gitu. Tapi Kang Abu kan yang diminta sama Allah juga bukan harus nurut sama orang tua. Iya. Tapi harus hormat kan? Iya, nggak ada Bu, Pak. Punten ya. Tidak ada satu statement pun dalam kitab suci, ikutilah ibu bapakmu. Nggak ada Bu. Karena ibu bapaknya belum tentu layak diikuti gitu. Tetapi milikilah hubungan yang baik dengan ibu bapak. Makanya di surat 114 ya Bu, Pak. Tuh Ibrahim ngomong gini, udah jelas-jelas bahwa bapaknya ini musuh Allah. Maka aku tidak akan mengikutinya, tapi aku akan tetap santun kepada dia gitu. Jadi ya maaf ya, setiap bibit itu punya pertumbuhannya masing-masing gitu loh Bu. Jadi kita nggak bisa mengeneralis apalagi membandingkan gitu. Kenapa? Karena dalam setiap nilai yang diinstal kepada si anak, pelan-pelan dia akan bertumbuh kesadarannya, maka dia akan menghancurkan semua nilai ini. Sama seperti Ibrahim menghancurkan berhala bapaknya gitu. Nah, Ibrahim punya anak nggak? Ismail. Hampir lupa. Ternyata Ibrahim, oh gini ya ternyata. Makanya, ingat, sembelih anak kamu. Jangan kamu install berhala kamu juga gitu. Biarkan dia bertumbuh sesuai dengan benihnya, sesuai dengan kapabilitasnya, sesuai dengan passionnya dan seterusnya gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi Ibu Bapak maaf ya, penting banget untuk mulai menyadari tentang next generation sih. Udahlah, kan kita sekarang tinggal nerima karma nih. Ke anak-anak, ke cucu dan lain-lain. Tapi gimana caranya mewariskan supaya next generation beneran menggunakan nilai-nilai kesadaran daripada nilai-nilai kebiasaan. Itu sih kata kuncinya. Sip ya? Dan dalam hidup ini gak ada benar salah. Ibu bapak pun tanya jangan juga gini, aku tuh orang tua yang gak benar gitu. Gak bisa. Karena ibu bapak dalam hidup tidak pernah ada keputusan yang salah. Karena yang terjadi itu pasti yang terbaik saat itu. Dan kita tahu bahwa hidup ini adalah dinamis kita kira-kira. Oke? Sip? Gitu Bun, kira-kira. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak? Silahkan. Yang mau bertanya, mumpung Kang Abu ada di sini, kalau tatap muka lebih enak bertanyanya. Yuk. Assalamualaikum. Kang Abu, bagaimana jika anak ini justru menjadi anak yang baik dalam arti berkesadaran ya? Nah, terus orang tuanya yang tidak baik. Ibu nurut aja sama anaknya, udah. Nah, ini berkaitan dengan adjust dari keluarga sekitar bahwa ya ini karma dari bapakmu. Kamu kok, ya maksudnya kamu kok malah jadi baik gitu loh. Karena kamu keturunan 7 turunanmu itu enggak baik. Nah, itu bagaimana Kang Abu? Terima kasih. Gini Bu, kalau kita udah mulai ngerti ini semua, antara orang tua, ibu, bapak, dan anak, si segitiga ini akan selalu menjadi satu poin aja, kata kuncinya. Kata kuncinya adalah siapapun itu menjadi teman bertumbuh. Udah, selesai. Gitu Bu. Jadi ibu bapak maaf ya, kamu akan mewarisi kualat dari 7 keturunan di atas gitu misalnya. Dan kamu akan mengemban dosa orang tua gitu misalnya. Gak ada sih Bu, Pak. Yang ada karena kita dikasih habits itu yang diwariskan ke kita. Tapi ibu bapak maaf ya, kita sebagai anak bisa merubah habits itu nggak kira-kira? Gitu. Makanya nggak bisa nyalahin juga, aku tuh lahir di orang tua yang penjahat sih, jadi aku jahat, nggak bisa. Karena bagian dia lahir di mana itu proses karmanya Bu. Tapi menjadi apa dia setelah mendapatkan proses karma, itu adalah hidupnya.
Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang tua kita, nggak bisa gini, aku tuh jadi gini gara-gara emang dididik orang tua yang gini sih gitu. Makanya 13-11 kenapa hadir? Aku tidak akan merubah keadaan siapapun kalau kamunya nggak mau berubah gitu. Itu sih kata kuncinya. Nah sekarang punten mohon maaf ya, orang tua kadang-kadang egonya kencang tinggi nggak kira-kira? Dengan stigma, status sosial bahwa orang tua adalah layak yang paling diikutin dan didengerin gitu misalnya. Nah itu jadi construction sosial gitu loh Bu. Nah maaf ya, kaitan ini udah nggak bisa laku nih di era-era Gen Z sekarang, nggak bisa. Apalagi ibu dan bapak menggunakan old style pendidikan yang, nah kamu sholat ya, kalau nggak kamu masuk neraka. Gen Z sekarang bisa ngejawab loh, emang neraka di mana mah? Gitu. Pusing ngejawabnya gitu. Kenapa? Karena ini nanti kaitannya sama informasi gitu. Karena hari ini kita sudah overload information gitu. Gitu Bu. Ayat apa yang harus saya baca supaya anak saya yaitu tadi nurut dan lain sebagainya lah gitu. Ya, oke. Kayak gitu. Makanya mohon maaf Kang Abu nanti mau tak ajak ke sana ya. Iya gini Bu, Pak, maaf ya. Kan saya rasa kita di sini kan udah bukan tipikal-tipikal anak cantik perbanyak Maryam gitu. Anak cakep perbanyak Yusuf gitu. Kan gitu ya. Tetapi kata kuncinya adalah simpel. Begitu frekuensi orang tuanya berubah, frekuensi anaknya pasti ikut berubah. Selesai Bu. Artinya, kalaupun nanti ada bacaan-bacaan tertentu, bacaan apapun yang membuat menenangkan batin, ya udah aja sih Bu. Kata kuncinya bukan bacaannya, tetapi bacaan itu membuat batin kita jadi tenang atau tidak. Karena yang akan bermanfaat itu bukan bacaannya, tapi ketenangan batin. Dan batin yang lebih tenang, dia akan memvibrasikan ketenangan itu sama anaknya salah satunya. Gitu Bu. Maka kalau boleh saya komain, jangan mikir baca apa sih, contohkan apa. Karena contoh itu jauh lebih dominan daripada bacaan dan wejangan gitu loh. Itu sih kata kuncinya. Sip ya. Jadi kalau si ibu ini suka Yasin, Yasinan nggak apa-apa Bu. Suka Al-Kahfi, Al-Kahfi nggak apa-apa. Karena kata kuncinya bukan apa yang dibaca, tapi pembacaan ini membuat batinnya tenang atau tidak gitu. Nah ketenangan batin itu yang bisa merubah. Gitu Bu. Sip ya? Oke. Ada tambahan lagi Kang Abu, katanya jadi artinya doa apa? Apa? Artinya doa jadi Maka ibu-ibu suka ngedoain anaknya nggak? Doa sekarang kan kata-kata tuh. Betul nggak? Jadi kalau kita masuk ke dalam konteks artinya doa, doa itu adalah mengundang dengan perilaku, itu namanya doa. Jadi kalau yang namanya doa adalah action. Contoh ya. Ini contoh klasik kita ibu bapak. Ibu bapak kalau mau ngundang semut, pakai toa teriak, mut, datang nggak? Enggak. Kalau mau ngundang semut datang, gimana caranya? Kasih aja gula. Tanpa teriak-teriak datang nggak? Sip. Pertanyaan. Ini saya kasih label beda, coret, merica. Tapi isinya tetap gula. Semut tetap datang nggak? Datang. Berarti semut tidak membaca ini, tidak mendengar ini. Tapi tulisannya gula, isinya merica, datang nggak? Jadi kalau kita kaitkan ini sama Allah, katakanlah, mengundang dia bukan dengan ucapan teriakan kata-kata, tapi dari sikap manisnya dirimu gitu. Kalau kamu manis, otomatis dia datang. Makanya manis ini ada dalam diri. Label ini ada dalam Ibu bapak saya mau nanya, doa yang didengar doa orang Islam, doa orang Hindu? Doa di depan Ka'bah atau di Praja di sini? Berarti ini nggak ada urusannya sama letak geografis, nggak ada. Tidak ada kaitannya sama aidan titik. Sip ya. Makanya Nuh aja di 1145. Nuh, kamu jangan doa yang kamu nggak ngerti esensi. Nabi Nuh aja digituin. Karena kenapa? Ya Allah, selamatkanlah anak saya. Kamu mah nggak ngerti. Minta diselamatin anaknya. Udah jelas anaknya nggak mau diselamatin. Karena aku tidak bisa menyelamatkan ketika dirinya tidak mau diselamatkan. Gitu loh Bu. Sip ya?
Jadi ya ibu bapak nggak, ya Allah semoga anak saya soleh, soleha, nggak apa-apa sih. Tapi kalau perilaku ibu bapak nggak berubah, nggak akan ada perubahan juga sih gitu. Karena kata kuncinya adalah contoh. Maka doa yang terbaik adalah perilaku, contoh. Gitu, Bun. Sip ya. Baik, terima kasih Kang Abu. Tepuk tangan dulu dong sama Kang Abu. Ini mau ditutup aja atau dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ya, bapak-bapak mungkin. Semuanya ibu-ibu yang bertanya Pak. ya. Ada? Oh, Baik, satu baik, frekuensi baik. ya. Ya. Baik, ada yang mau bertanya? Aman ya? Aman? Oke. Oke. Ya. Baik Kang. Antara aman atau enggak emang nggak ngerti sih, tapi nggak apa-apa sih ya. Tapi kayaknya kalau udah 13 tahun gini udah cerdas-cerdas Kang Abu. Mantap. Eh. Mantap. Iya. Betul. Betul. Contoh ya Pak ya? Contoh yang bisa langsung ternikmati. Jadi itu ya ibu-ibu tadi udah Kang Abu sampaikan bahwa ternyata untuk menerapkan kesehariannya itu harus kita alami, dan yang kedua harus kita contohkan, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita alami dan bisa kita contohkan pada anak-anak kita, terutama pada orang-orang terkasih kita, karena memang hidup itu tiap hari dinamis Kang Abu. Kita hanya bisa menyiapkan diri kita, wadah kita untuk kita bisa menerima apa ketentuan Allah setiap hari, ketetapan Allah setiap hari, atau realitas yang hadir pada kita. Dan kajian pada hari ini itu sangat membantu sekali, karena gejolaknya Kak Abu yang saya rasakan setiap hari itu, ya kalau sholat mah ya kita tetap sholat sih gitu. Ya. Tapi ternyata sholat itu tidak merubah apa-apa ketika kita tidak mempunyai kesadaran. Betul. Ya, jadi tidak merubah menjadi lebih tenang. Ternyata sholat itu akan lebih tenang ketika setelah sholat kita bertemu dengan kesadaran. Atau lagi sholatnya kita bersama kesadaran. Hanya itu aja mungkin ya Kang Abu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya belajar pada hari ini. Dan teman-teman yang di online juga terima kasih untuk selalu hadir. Dan kita selalu akan berpegangan tangan sesuai dengan namanya Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Kita akan selalu bersama-sama menuju satu kebaikan. Itu aja Kang Abu. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Kita doa sebentar ya. Ya boleh. Baik. Kang Abu silahkan ditutup dengan doa. Ibu dan Bapak dapat sesuatu hari ini? Sip ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, senantiasa apapun yang kita dapatkan hari ini sesuai dengan kapasitas kesadaran kita masing-masing. Selama dan yang terpenting kesadaran untuk kita terus bertumbuh dan belajar. Dan mungkin kata kuncinya yuk terus berlatih melepaskan jadi orang baik tapi jadi orang sadar. Apalagi jadi orang jahat tapi kembali menjadi orang sadar. Dan itu semua adalah latihan long life education. Hidup ini adalah belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun adalah utusan semesta yang akan memberikan pelajaran kepada kita. Senantiasa kita mencintai proses pembelajaran ini. Santai dan rileks, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan Bapak hatur nuhun, saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak pas dan tidak baik, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang pasti. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan adalah baik, tapi yang lebih baik adalah yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita terus menjaga sesuai dengan nama Fastabiqul Khairat, dan yang terpenting Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Amin. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.